71. Rasa bahagia memenuhi seisi rumah Dr. Purba. Beliau pun segera berbagi kabar bahagia dengan Bu Aminah. Meski hanya lewat telepon, kebahagiaan yang dirasa keluarga Vika di rumah bisa dirasakan juga Vika dan Feris di sini. Hingga mereka berbincang sampai malam. Feris dan Vika memutuskan untuk menginap, sesuai permintaan Vika yang sudah merasa sangat lelah kalau harus kembali ke apartemen mereka lagi. "Beneran enggak apa aku balik bangka hari Minggu sayang?" tanya Feris di atas tempat tidur sambil mengelus perut istrinya. "Iya, enggak apa mas, kata dokter tadi semua baik-baik saja mas. 3 minggu lagi aku bisa kontrol, biar benar-benar kelihatan calon dedenya. Kalau kamu ngidam pas malam siapa yang mau nyariin sayang?" tanya Feris khawatir. "Insya Allah, aku manjanya kalau ada mas aja di rumah." "Ya dek ya, ngidamnya kalau ada ayah aja ya," kata Vika sambil menangkuk tangan Feris yang di atas perutnya. "Semoga ayah bisa cepat pindah sini ya sayang, biar bisa berkumpul tiap hari," kata Feris lalu mengecup perut Vika yang masih datar. "Sudah, bubuk sayang, besok kan mau jalan-jalan." Feris beranjak dari tempat tidur untuk mematikan lampu. Lalu naik lagi ke tempat tidur dan berbaring memeluk Vika. Feris tidak bisa langsung terlelap pikirannya kembali lagi saat pertemuannya dengan Mardi tadi. 5 jam sebelumnya, Feris menemui Mardi di kantornya, sesuai permintaan Mardi di telepon tadi. Di ruang tamu showroom mobilnya Mardi menyambut Feris sendirian, di kantornya hanya tinggal sopir dan penjaga kantor saja. Sengaja Mardi mengajak Feris berbincang di kantornya agar tidak didengar siapapun. "Maaf ya Feris, aku mengganggu waktu kamu. Yang akan aku sampaikan ini sangat penting dan kamu harus tahu. Aku terkejut dengan kenyataan ini Feris, dan aku yakin kamu pun sama setelah mendengarnya." "Enggak apa, jadi apa yang mau kamu sampaikan?" tanya Feris sambil duduk menyandarkan punggungnya di sofa. Mardi pun menceritakan kejadian sore tadi. Mardi sedang meeting dengan kustomernya di sebuah restoran masakan Jawa, yang memiliki ruang bersekat-sekat. Saat akan pulang, Mardi melihat omanya masuk ke restoran dengan wajah yang kesal. Mardi pun penasaran dengan siapa omanya marah dan akan menemui siapa. Sehingga Mardi mengikuti omanya. Dari jauh omanya disambut seorang pria yang berpenampilan rapi didampingi pria muda di sebelahnya. Begitu mendekati pria itu, Oma langsung memukul pria itu dengan tas tangannya. Pria itu hanya pasrah atas pukulan yang diterimanya. Sementara Oma dengan mengebut terus memukul pria itu. Mardi pun segera mencari tempat untuk bersembunyi. Hingga Mardi terpaksa mengusir sepasang remaja agar mau memberikan tempatnya kepada Mardi dengan diganti uang. Mardi menguping pembicaraan omanya dengan pria itu dari balik bilik. "Kenapa kamu diam saja Dion? Kamu mau mati? Hah, ayo balas aku. Tadi kamu berani mengancam aku, kenapa sekarang kamu diam saja?" kata Oma Lani setelah berhenti memukuli Dion Gimun. "Maaf Ma, Dion minta maaf, tidak bermaksud mengancam Mama. Dion terpaksa melakukannya untuk bisa bertemu Mama," kata Dion Gimun sambil menunduk. "Silakan duduk Ma, Dion Gimun ingin bicara baik-baik dengan Mama." "Apa kabar Ma?" tanya Dion Gimun mengulurkan tangan. Oma Lani tidak menerima jabat tangan Dion Gimun, beliau pun duduk dan membanting tas tangannya di atas meja. "Apa yang mau kamu bicarakan? Setelah bertahun-tahun kamu pergi, sekarang mau bicara baik-baik." "Dion mencari Mama dan Siska bertahun-tahun tapi tidak berhasil Ma. Dion ingin bertemu dengan Siska Ma, dan juga anak Dion. Tolong Ma pertemukan Dion dengan Siska." "Untuk apa kamu bertemu Siska? Anakku sudah bahagia dengan keluarganya yang sekarang. Dia sangat mencintai suami dan anak-anaknya. Jadi jangan ganggu Siska lagi." "Jadi benar Siska sudah menikah lagi Ma?" "Dion kan tidak pernah menceraikan Siska, Ma," tanya Dion ingin memastikan info yang diterimanya kemarin. "Pernikahan kalian tidak pernah sah di mata negara, tidak pernah tercatat. Jadi Siska bisa menikah lagi." Betapa hancurnya hati Dion Gimun, keinginannya untuk bersatu lagi dengan Siska tidak akan pernah terwujud. Dia mengira Siska hanya bekerja di keluarga Dek. "Ma, Dion masih sangat mencintai Siska. Dion mohon pertemukan Dion dengan Siska. Dion ingin bertanggung jawab atas anak Dion Ma. Anak Dion masih hidup kan Ma? Pasti sudah besar. Cari saja sendiri, katanya kamu sudah sukses sekarang. Jadi bisakan mencari anak kamu. Mama sudah memberikannya pada orang lain, agar Siska bisa melupakan kamu dan menata hidupnya kembali." "Apa Afika benar anak Dion, Ma?" Oma Lani menegang Dion Gimun sudah tahu tentang Vika. Dion Gimun tersenyum senang, perubahan wajah Oma Lani sudah menjawabnya meski tanpa kata.
Dion sudah menyelidiki asal-usul Afika dan keluarganya Ma. Dion akan mengambil lagi anak Dion. Kamu jangan ganggu anak itu Dion, dia belum tahu apapun tentang masa lalunya. Sudah cukup dia menderita dulu. Sekarang biarkan dia bahagia. Jadi Mama mengakuikan kalau Afika anak Dion. Jadi Dion berhak atas kehidupannya. Ucap Dion dengan tegas. Mama mohon jangan dulu Dion, biar Mama selesaikan dulu masalah Mama dengan orang tuanya. Biar Mama menebus kesalahan Mama dulu. Tidak Ma, Dion tidak akan menunggu lagi. Kecuali Mama pertemukan Dion dengan Siska, Dion akan menuruti keinginan Mama. Bagaimana? Adil kan Ma? Oma Lani terdiam berpikir, satu pihak dia ingin melindungi Vika, di satu pihak dia tidak ingin anaknya bertemu dengan Dion Gimun lagi. Dion bisa saja menemui Siska di Belanda Ma, di keluarga dekan Ma, seorang pengusaha makanan cepat saji. Apa Mama ingin Dion menemui Siska dan suaminya, kalau memang Mama tidak mau dengan kesepakatan ini? Baiklah, kamu bisa menemui Siska, hari Selasa dia akan sampai di kota ini. Akan Mama kabari di mana kita bisa bertemu. Tapi kamu janji jangan ganggu Vika dulu. Ucap Oma Lani tegas. Dion Gimun mengangguk dan tersenyum puas. Deal Ma, Deal. Dion tunggu janji Mama. Oma pun langsung beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan Dion sendiri di meja itu. Asteris. So, apa kamu sudah tahu kalau masa lalu Afika, Rish? Tanya Mardi pada Ferish yang hanya diam mendengar ceritanya. Ferish terkejut dan tersadar dari lamunannya. Sudah Mardi, orang tuanya sudah memberitahuku sebelum kami menikah. Aku sempat curiga saat Steve kakak kamu bilang Vika mirip dengan mama kamu. Ditambah lagi perlakuan Bulani pada Vika. Iya, aku juga heran saat Oma memuji Afika, hal yang tidak pernah Oma lakukan pada orang lain. Aku tidak menyangka aku dan Afika bersaudara, pantas saja aku merasa nyaman dengannya. Dia memang mirip mamaku Rish. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yang jelas aku akan menyimpan dulu rahasia ini dari Vika, aku akan bilang sama bapak dan ibu dulu. Mereka yang berhak bilang sama Vika. Mardi mengangguk paham. Setidaknya kamu tidak perlu khawatir lagi pada keamanan Vika dari pengusaha itu kan? Tidak ada cerita harimau akan memakan anaknya sendiri. Iya kamu benar. Aku mencurigai mertuaku sendiri, dan aku hampir mengirimnya ke penjara. Keluh Ferish lalu meminum minuman yang disediakan Mardi. Mardi tertawa dengan keluhan Ferish, tapi dia juga mentertawakan dirinya sendiri yang jatuh cinta pada adik tirinya. Mereka pun akhirnya tertawa bersama seolah takdir bermain dengan mereka. Oke, kalau tidak ada lainnya, aku pamit Mardi. Terima kasih. Ferish beranjak dari duduknya dan menjabat tangan Mardi. Mardi mengangguk dan menerima jabat tangan Ferish. Mardi mengantar Ferish keluar, dan betapa terkejutnya mereka berdua. Sebuah mobil datang dan Dion Gimun keluar dari mobil tersebut. Ferish dan Mardi saling menatap bertanya. Selamat malam, Ferish, Mardi. Pasti terkejut aku ada di sini, ucap Dion Gimun sambil menghampiri mereka berdua. Bisa kita bicara sebentar, kebetulan kalian sedang berkumpul. Jadi, saya tidak perlu menemui kamu lagi Rish, kata Dion Gimun mengulurkan tangan dengan senyum hangat. Ada perlu apa Anda kesini Pak Dion? Tanya Mardi sebagai tuan rumah. Ferish masih diam di samping mobilnya. Aku ingin mengucap terima kasih kalian berdua sudah menjaga seseorang yang berarti dalam hidup saya. Apa maksud Anda Pak? Tanya Mardi lagi. Sudahlah Mardi tidak perlu pura-pura lagi. Aku tahu kamu tadi ada di restoran itu. Dan pastinya kamu mendengar semuanya kan? Jawab Dion Gimun sambil tertawa. Kalian tidak mengajakku masuk? Tanya Dion Gimun pada Mardi. Mardi meminta persetujuan Ferish untuk menerima kedatangan Dion Gimun dengan satu tatapan. Ferish menangkap kode dari Mardi dan mengangguk. Ferish menutup mengunci lagi mobilnya. Mardi pun mengajak Dion Gimun masuk, diikuti Ferish di belakang mereka. Asteris 72. Dengan celana pendek warna navy, polo shirt putih dengan list lengan warna navy dan sneaker putih, Ferish sudah bersiap. Dia berdiri di depan kaca untuk memantaskan penampilannya. Bersama Vika dia akan ke Magelang untuk ke rumah pamannya. Rencananya dia akan ikut menjemput pamannya yang sedang bermain golf dengan kepala bea dan cukai kota Semarang di Merapi Golf and Resort yang berlokasi di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Sengaja untuk berkenalan langsung dengan teman pamannya tersebut. Vika yang baru selesai mandi dan masuk dalam kamar, melihat suaminya yang begitu menawan Vika memeluknya dari belakang. Kepalanya muncul di sela lengan Ferish yang sedang memakai ikat pinggang. Ganteng banget suamiku ini, enggak rela deh kalau dilihat cewek lain, kata Vika dengan tiba-tiba memeluk.
Suami siapa dulu dong, tapi ini kenapa jadi gelayutan gini? Ferish memegang tangan Vika yang ada di perutnya, lalu ditariknya dan membawa Vika ke hadapannya. Mereka bertatapan satu sama lain. Dengan tangan Ferish yang memeluk pinggang Vika, dibawanya mendekat tubuh Vika di tubuhnya. Suasana kamar yang hening dan sejuk karena masih pagi, membuat dua insan ini menjadi sangat romantis. Tangan Vika merayap di wajah Ferish. Disentuhnya dengan lembut kulit Ferish dari pelipis dan turun ke pipi dan rahangnya. Mata mereka masih saling menetap, hanya sesekali Ferish memejamkan mata menikmati belayan istrinya. Bagaimana lelaki sempurna ini bisa menjadi suamiku? Kebaikan apa yang sudah aku lakukan hingga aku memilikimu, Mas? Dia begitu mensyukuri anugerah Tuhan dalam diri suaminya. Ferish tersenyum manis, menikmati tatapan istrinya yang begitu memujanya. Ferish meniupkan udara ke wajah Vika, aroma min terpecah di sekeliling mereka. Karena kamu juga wanita yang sempurna buat aku sayang. Kamu melow banget pagi ini sayang, kenapa? Enggak ada apa-apa Mas, mensyukuri anugerah Allah. Aku menjadi istri kamu, kata Vika kemudian mengalungkan tangannya di leher Ferish. Aku inget baju ini, ucap Vika sambil menatap baju Ferish. Oh ya, momen apa? Ferish mengerutkan dahinya mengingat. Pertama kali kenalan, di rumah Mas Tejo, bener enggak? Tiba-tiba aja aku ingat saat itu, aku baru aja sampai untuk menemui istri Mas Tejo. Kamu lagi duduk berdiri di samping Mas Tejo yang lagi otak-atik mobilnya. Ferish ingat momen itu tapi lupa dia pakai baju apa saat itu. Aku selalu ingat saat itu, tapi aku lupa apa aku pakai baju ini atau tidak. Apa saat itu kamu langsung naksir aku sayang? Naksir sih enggak, cuma muji aja di hati. Kata Vika malu. Muji apa? Aku cakep gitu ya? Tanya Ferish penasaran. Enggak, muji bajunya bagus, pasti mahal, kata Vika sambil tertawa senang. Dasar, Ferish merasa kesal merasa dibodohi istrinya. Melihat Vika yang begitu bahagia, dengan tertawanya yang lebar, Ferish ikut bahagia. Ditariknya dagu Vika mendekat ke wajahnya, lalu dihisapnya bibir Vika yang masih terbuka. Vika gelagapan dengan ciuman tiba-tiba itu. Dia memegang kepala suaminya dan meremas rambutnya, meminta untuk dilepaskan bibirnya. Ferish pun melepas panggutannya dan tersenyum menang. Vika menarik nafasnya dengan terengah, tangannya masih di kepala Ferish. Melihat Ferish merasa senang seperti meledeknya, Vika memegang kedua pipi Ferish dan mengecup bibir Ferish agak lama. Kecupan yang diawali candaan itu berubah menjadi ciuman yang dalam dan lembut. Sudah Mas, nanti kesiangan, kata Vika dalam jeda cumbuan mereka. Ferish menatap istrinya yang kini sudah dalam pangkuannya diusapnya bibir yang Vika yang sedikit membengkak karena lumatannya tadi. Bibir ini selalu buat aku ketagihan sayang, apalagi pemiliknya, yang seakan membuatku ingin menghentikan dunia ini agar berhenti berputar. Agar aku dapat menikmati kamu sepuasnya tanpa jeda, ucap Ferish menatap lembut mata Vika. Manis banget di mulut, kata Vika sambil menjepit mulut Ferish dengan tangannya. Dah yuk, aku mau bersiap Mas, ganti baju. Aku harus maksimal juga biar enggak kalah dari suamiku, ucap Vika sambil melepas tangan Ferish yang memeluk pinggangnya. Dia pun beranjak dari pangkuan Ferish. Aku tunggu di bawah ya sayang. Ferish merapikan rambutnya dan berjalan keluar kamar, menuju ke garasi untuk menyiapkan mobil. Tak lama Vika pun turun, menghampiri Dr. Purba yang sedang treadmill di teras belakang rumah. Ma, Vika sama Mas Ferish pergi ya, Mama mau dibawain apa? Iya hati-hati sayang, enggak menginapkan sayang. Tanya Dr. Purba. Enggak Ma, insya Allah, nanti sore dah sampai di rumah lagi. Ya sudah, Mama enggak ingin apa-apa sayang, cuma ingin kalian pulang aja, biar kita bisa makan malam bersama dengan bapak dan ibu kamu juga. Mama sudah pesan tempat sayang. Acara apa Ma? Vika kabari bapak ibu dulu kalau begitu Ma. Semalam sudah Mama kabari sayang, tapi enggak apa juga kamu juga kasih kabar lagi. Makan malam bersama juga ucap syukur untuk mendoakan calon cucu Mama yang baru. Keluarga kita kan belum pernah makan bersama sayang. Iya Ma, bentar Vika telepon ibu dulu. Vika pun segera menelepon Pak Zakaria dan Ibu Aminah. Dia meminta ibu mengajak adik-adiknya juga. Sayang, sudah siap? Tanya Ferish begitu masuk rumah. Dia sudah lengkap dengan topi dan kacamata hitamnya. Vika masih bertelepon dengan Ibu Aminah. Bentar Mas, jawab Vika dengan singkat. Ferish mengangguk dan mengacungkan jempolnya. Dia menghampiri mamanya yang sedang stretching. Wah, semangat banget macan Purbaku nih yang olahraga.
Mau cari papa baru buat kami ya ma, kata Ferris nyengir dan mengupas jeruk. Dokter Purba menghentikan olahraga lalu dengan satu langkah beliau mendekat ke Ferris dan menjewer telinga anak bungsunya itu dengan kuat. Udah mau jadi orang tua, ngomong masih seenaknya sendiri, omel Dokter Purba dengan tangan masih menarik telinga Ferris. Ferris berteriak minta ampun dengan kepala yang miring mengikuti telinganya yang ditarik sang mama. Ferris kan bercanda ma, sakit ini ma, teriak Ferris agar mamanya melepas tangannya. Maaf ma, sudah lepasin telinga Ferris ma, sakit. Biar tahu rasa kamu. Mama sendiri dibuat lelucon, kata Mama Purba masih jengkel. Udah lama enggak dijewer mama kamu kangen ya. Vika yang di ruang tengah mendengar teriakan suaminya, menghampiri suami dan mertuanya. Vika tersenyum dikulum melihat suaminya yang dijewer seperti anak kecil. Aku kira kamu jadi anak kecil kalau lagi di kamar aja mas, ternyata kalau lagi sama mama kamu juga jadi anak kecil. Gumam Vika dalam hati. Sayang, kenapa diam aja, bantu aku dong bujuk mama, sakit telingaku ini. Pinta Ferris melihat Vika yang berdiri di dekat pintu, hanya diam melihat dia tersiksa. Vika harus gimana mas? Tanya Vika dengan memasang wajah sedih Mia tapi menahan senyum. Dokter Purba pun melepas tangannya dari telinga Ferris. Enggak malu minta tolong sama istri. Dasar bandel, ucap Dokter Purba mencubit lengan Ferris sekali. Mama nih, pedih ma. Ferris menggosok telinganya yang memerah. Sayang, mertua kamu nih, tega banget sama aku. Rengek Ferris mendekat ke Vika dan bergelayut manja yang baru duduk di kursi. Diletakkannya kepalanya di bahu Vika. Maafin suami Vika yang bandel ini ya ma, kata Vika sambil mengelus kepala Ferris di bahunya. Kalau bandel lagi, jewer dua telinganya sekaligus aja ma, biar adil enggak panjang sebelah. Dokter Purba tertawa dengan candaan Vika, apalagi melihat wajah Ferris yang kecewa. Vika tidak membelanya 100%. Kerja sama ya buat nyiksa Ferris. Awas deh kamu sayang, kata Ferris sambil menarik Vika dalam pelukannya dengan gemas. Sudah kalian berangkat sana, nanti kesiangan, kata Dokter Purba, geli melihat kemesraan anaknya. Mama iri tuh sayang, jadi ngusir kita biar cepat pergi. Yuk, sayang. Ferris beranjak dari duduknya dan mengandeng tangan Vika. Kami berangkat ya mama sayang, kata Ferris sambil mencium pipi mamanya dan berbisik. Mau Ferris carikan teman paman enggak ma? Bisik Ferris lagi. Bocah gemblung, kata Dokter Purba sambil menempeleng kepala Ferris. Vika yang di sampingnya menatap heran dan lucu melihat keakraban mereka. Dia pun mengulurkan tangan mencium tangan Dokter Purba dan juga mencium pipi beliau. Beneran mama enggak ingin dibawain oleh-oleh dari sana? Tanya Vika lagi. Dokter Purba senyum dan menggeleng kepala. Nitip calon cucu mama aja ya, kata Dokter Purba sambil menepuk bahu Vika. Mama minta dibawain satu jenderal teman paman sayang, sahut Ferris sambil melangkah cepat keluar rumah, sebelum kena lemparan botol minum mamanya. Dokter Purba menggeleng kesal dengan kejailan Ferris. Dah mau jadi ayah masih seperti itu kelakuannya, kata Dokter Purba sambil menggandeng tangan Vika. Beliau mengantar Vika sampai ke mobil. Kamu yang sabar yang sayang sama Ferris, kalau lagi kamu jahilnya siapapun akan jadi korbannya. Masa mama disuruh nikah lagi? Apa enggak gemblung dia itu? Vika hanya tertawa menanggapi keluhan mertuanya. Tidak berani berkomentar. Kami berangkat ma, kata Vika sambil membuka pintu mobil. Ferris sudah duduk di belakang kemudi. 73. Ferris dan Vika sudah sampai di Merapi Golf Yogyakarta. Mereka menjemput pamannya dulu sebelum menuju ke asrama militer tempat tinggal pamannya. Karena jarak yang cukup jauh antara Merapi Golf dan asrama militer, tidak memungkinkan untuk Ferris mengantar Vika ke rumah pamannya dulu. Alhasil, Vika pun ikut menemani Ferris menunggu pamannya di cave yang masih berada di area Merapi Golf. Tak disangka, saat paman dan temannya menghampiri mereka, Dion Gimun ada di antara pamannya dan temannya itu. Ferris dan saling pandang, heran. Dalam hati Vika takut Ferris akan bad mood, sedang Ferris dalam hatinya terkejut dengan langkah cepat Dion Gimun dalam usahanya untuk membantu Ferris, seperti yang dia janjikan semalam, saat bertemu bertiga di kantor Mardi. Dion Gimun yang ingin membahagiakan Vika anaknya dengan membantu Ferris bisa cepat pindah ke Semarang. Langkah Ferris terbaca oleh Dion Gimun. Paman, sapa Ferris begitu pamannya mendekat ke mejanya. Vika pun ikut berdiri menyambut sang paman. Ini ya bidadari yang mencairkan hati bujang lapuk paman. Seloro paman begitu melihat Vika yang tersenyum di samping Ferris. Perkenalkan paman, saya Afika.
kata Vika kemudian mencium tangan paman. Kalian sudah lama menunggu ya? Tanya paman melihat gelas-gelas minuman Ferish dan Vika yang hampir habis. Pak Firman, Pak Dion Gimun, perkenalkan ini keponakan saya dan istrinya. Kata paman begitu Pak Firman sang kepala bea dan cukai Semarang bersama Dion Gimun mendekat. Selamat pagi Pak Dion Gimun, Pak Firman, kata Vika. Vika, sempit sekali ya dunia ini, kita bisa bertemu di sini, dan kebetulan sekali ya mereka ponakan Bapak. Ferish, apa kabar? Kata Dion Gimun tertawa. Baik Pak Dion Gimun, senang bertemu di sini. Dan Pak Firman, salam kenal, jawab Ferish. Jadi Pak Dion Gimun sudah mengenal mereka? Tanya paman pada Dion Gimun. Sudah Pak, di Bangka, pengusaha mana yang tidak mengenal Ferish? Masih muda berprestasi di karirnya Pak. Selamat Pak, jiwa Anda memiliki keponakan yang membanggakan. Terima kasih Pak Dion Gimun, mari-mari semua duduk dulu, ucap paman. Di Bangka kerja di mana nak? Ini liburan ke rumah pamannya begitu ya? Tanya Pak Firman yang terpancing dengan perkataan Dion Gimun. Saya dinas di kantor pelayanan utama bea dan cukai Pak Firman. Pak Dion Gimun terlalu membesarkan pekerjaan saya. Dan, iya Pak, liburan menengok istri, belum pernah diajak ke Magelang, jawab Ferish. Mereka pengantin baru Pak, tapi harus terpisah jarak. Istrinya di Semarang, Ferishnya di Bangka, kata paman memulai pembicaraan. Wah, berat loh Ferish, hati-hati punya istri cantik ditinggalkan jauh, kenapa tidak pindah di sini biar dekat, kata Dion Gimun. Pak Firman, dari media di Bangka, sering saya baca berita keberhasilan Ferish dalam pekerjaannya, puji Dion Gimun dengan tulus. Baru mengajukan pindah Pak Dion Gimun, tapi belum ada tanggapan. Udah ada jabatan belum di sana nak Ferish? Tanya Pak Firman. Alhamdulillah, saya dipercaya untuk memegang amanah sebagai kasih intel Pak. Mau pindah ke kantor Jogja atau Semarang? Semarang saja biar bisa kumpul istri tiap hari. Iya Pak, pengajuan juga ke Semarang, jawab Ferish langsung begitu mendapat celah. Wah, beneran ini mau pindah ke Semarang, tapi kecil loh nak, dibanding Jogja, Semarang bahkan jauh dibanding Bangka. Kalau mau saya bantu buatkan rekomendasi, karena posisi kasih penindakan dan penyidikan juga kebetulan kosong, karena promosi jabatan. Senyum bahagia terbit di wajah Ferish, ditatapnya sebentar wajah Vika di sampingnya lalu digenggamnya erat tangan Vika. Anda serius Pak Firman? Saya senang dan sangat berterima kasih sekali, seandainya Bapak berkenan, kata Ferish. Serius nak Ferish? Jadi berita ini kamu yang jadi bintangnya dari institusi kita? Tanya Pak Firman sambil menunjukkan handphone berisi tentang berita pengagalan penyelundupan obat-obatan terlarang bernilai miliaran rupiah. Media terlalu membesarkan beritanya Pak, kerja tim juga Pak, jawab Ferish merendah. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, pergerakan anak buah juga kacau Ferish, kata Dion Gimun. Ferish hanya tersenyum simpul, dalam hati dia berterima kasih pada Dion Gimun. Obrolan mereka pun berlangsung cukup lama, hingga menjelang makan siang. Mereka akhirnya mengakhiri pertemuan yang sedikit diatur sebelumnya oleh Ferish dan pamannya. Mereka pun meninggalkan kawasan Merapi Golf dan kembali ke tujuan masing-masing. Ferish dan Vika pun menuju ke Magelang ke rumah pamannya. Mas, alhamdulillah ya, Pak Firman menawarkan bantuannya sebelum diminta, kata Vika dengan senyum penuh rasa syukur. Iya, rasanya aku juga harus berterima kasih pada Pak Dion Gimun untuk kali ini, jawab Ferish. Vika tersenyum menyetujui pendapat suaminya. Jadi enggak akan mencurigai dia lagi kalau dia akan jahat sama aku kan mas? Tanya Vika. Iya sayang, aku salah menilai orang kali ini, jawab Ferish sambil membelai kepala Vika dengan satu tangannya. Dalam hatinya Ferish berkata, karena dia ayah kandungmu sayang, dia juga sangat menyayangi kamu. Perjalanan mereka ditempuh hampir 1 jam perjalanan. Mobil Vika dan Ferish mengikuti mobil sang paman yang berada di depan bersama ajudannya. Hari Sabtu lalu lintas jalan Magelang sangat padat di setiap lampu merah, ditambah dengan adanya proyek pembangunan jalan yang mempersempit bahu jalan. Meski tidak menimbulkan kemacetan tapi akan mengurangi laju kendaraan. Banyaknya kendaraan yang memasuki jalan Magelang menuju berbagai tempat wisata yang ditawarkan di Magelang. Akhirnya mobil mereka memasuki sebuah komplek perumahan untuk alat negara. Paman Ferish yang memiliki jabatan perwira tinggi, mengharuskan mereka mendapat pemeriksaan saat akan memasuki komplek tersebut. Pengalaman pertama bagi Vika, memasuki perumahan khusus seperti itu dengan protokoler keamanan khusus juga. Tak terbayang deh mas, kalau aku hidup di sini. Mau keluar rumah aja laporan, keluh Vika setelah melewati pos penjagaan untuk mengisi daftar buku tamu.
Ferish tersenyum lucu menanggapi Vika yang mengeluh dengan ketatnya penjagaan. Enggak begitu juga sayang, karena kita tamu jadi kita harus lapor. Kalau warga di sini cuma ditanya biasa aja, enggak seperti kita yang mendetail. Hanya untuk keamanan dan kenyamanan warganya saja sayang. Kamu sudah terbiasa sih mas, kalau aku kan belum, jawab Vika. Mobil mereka pun memasuki sebuah pintu portal lagi untuk memasuki sebuah rumah yang memiliki halaman yang cukup luas. Bangunannya hampir sama dengan bangunan lainnya, namun yang ini lebih besar. Seorang tentara keluar dari pos penjagaan untuk membukakan palang besi dan mempersilakan mobil sang jenderal untuk masuk. Ferish mengikuti mobil pamannya dan masuk di halaman rumah. Kedatangan Ferish dan Vika disambut hangat oleh Tante Ferish yang terlihat masih muda. Beliau berprofesi sebagai tentara juga jadi memiliki postur tubuh yang tegap dan berisi. Ferish dan Vika keluar dari mobilnya dan mengeluarkan oleh-oleh dari pintu belakang penumpang. Kemudian mereka menghampiri sang tante yang sudah berdiri di dekat mobil mereka. Akhirnya tante bisa ketemu juga sama pengantin baru ini. Maaf tante tidak bisa datang kemarin. Paman kalian ada tugas dan tante harus mendampingi, ucap Tante Dewi yang merupakan adik kandung dari almarhum Papa Ferish. Tante, kenalin ini istri Ferish, Vika, kata Ferish setelah memeluk tantenya. Vika pun memperkenalkan diri dan mendapat pelukan hangat dari Tante Dewi. Pinter juga kamu cari istri Rish, enggak sia-sia ya jomblo bertahun-tahun. Kalau akhirnya dapat yang spesial, kata Tante Dewi sambil merangkul bahu Vika masuk ke dalam rumah. Kok sepi tante, pada kemana? Tanya Ferish menanyakan para sepupunya yang tidak kelihatan di rumah. Si kembar belum pada pulang, ada ekstrakurikuler katanya. Kalau si kakak enggak pulang minggu ini, capek katanya, jelas Tante Dewi atas ketiga putra-putrinya. Ayo sayang masuk, anggap rumah sendiri, ini juga rumah Ferish juga, jangan sungkan ya, kata Tante Dewi. Mereka pun langsung masuk dalam ruang makan karena sudah masuk jam makan siang. Tante Dewi sudah menyiapkan menu spesial menyambut keponakan tersayangnya. 74. Setelah pertemuannya dengan Dion Gimun, Omalani menghubungi anaknya. Dia menceritakan pertemuannya dengan Dion Gimun dan kabar tentang Afika. Betapa terkejutnya sang anak dengan berita dari Omalani, mamanya. Mama serius sudah menemukan puteriku? Tanya sang anak. Iya sayang, mama sudah menemukannya. Sebenarnya sudah lama mama mencurigai anak itu. Tapi setelah mama bertemu dengan orang tuanya saat dia menikah, ternyata mama bertemu Pak Zakaria dan Bu Aminah sayang. Menikah? Puteriku sudah menikah ma? Tanya sang anak bersemangat. Iya, dia mendapat suami yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kamu sebenarnya sudah pernah melihat anak itu? Dia dulu bekerja di kantor orang tua Lydia, dan sekarang dia bekerja di kantor Steve. Cara Tuhan untuk kita menemukannya sangat ajaib sayang. Mardi sempat jatuh hati pada puteri kamu, hingga ingin menikahinya. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Sang anak senang sekali dengan kabar dari Mama Lani, hingga dia memutuskan untuk segera ke Semarang, mempercepat keberangkatannya. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu putrinya. Ma, besok Siska akan berangkat ke sana. Siska sudah tidak sabar ingin bertemu putriku ma. Apa Harold mengizinkan sayang? Tanya Mama Lani. Iya, ma, dia mengizinkan. Tadi dia berangkat ke Jepang, dan kalau selesai akan menyusul ke Indonesia juga ma. Syukurlah, kamu harus pergi dengan izin suami sayang. Ya sudah kabari mama kalau kamu berangkat, biar Mardi bisa jemput kamu di Yogyakarta. Francisca Sutomo biasa dipanggil Siska, wanita Jawa Sunda yang lahir di Jakarta. Hidupnya berpindah karena pekerjaan ayahnya sebagai seorang detailer obat yang mengharusnya berpindah-pindah sesuai penempatan dari kantor ayahnya. Masa remajanya dilalui di kota Semarang, kota akhir yang menjadi persinggahan ayahnya juga awal dari cerita hidupnya sendiri. Ayahnya meninggal karena sebuah kecelakaan. Kehidupan Siska pun berubah, dia yang biasa bermanja dengan sang ayah, kemudian kehilangan figur seorang ayah yang melindungi dan mengayominya. Siska menjadi tidak bersemangat untuk sekolah. Siska menjadi sering membolos sekolah. Dia bermain ke mall dan ke tempat rekreasi yang ada di kota Semarang, dan akhirnya bertemu dengan Dion Gimun di sebuah mall, seorang mahasiswa yang sedang magang di mall tersebut. Mereka saling jatuh cinta di awal pertemuan mereka. Berawal dari tatapan yang tadi sengaja saat Siska sedang melihat-lihat aksesoris, Dion Gimun sedang membagikan pamflet untuk gerai-gerai di mall. Perkenalan singkat mereka jalani, hingga menjalin hubungan. Dion Gimun yang penuh perhatian membuat Siska bersemangat sekolah lagi dan ingin menamatkan sekolah menengah atas. Siska merasa mendapatkan kembali figur ayahnya dari kedewasaan Dion Gimun. Lani Sutomo, mama dari Siska pun merasa senang.
dan menyukai Dion Gimun, karena telah membuat anaknya bersemangat lagi. Hubungan mereka terjalin selama 1 tahun, dan saat perayaan 1 tahun jalinan kasih mereka, terjadilah sesuatu yang di luar batas norma agama dan norma susila. Mereka melakukan hubungan yang belum seharusnya dilakukan oleh Siska dan Dion Gimun. Kejadian tersebut terpergok oleh pemilik kos tempat Dion Gimun tinggal. Dan akhirnya pemilik kos dan perangkat warga setempat menyuruh mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Mama Lani yang sedang bekerja dihubungi oleh pemilik kos diminta untuk datang ke tempat kos Dion Gimun. Beliau merasa marah, anaknya yang diberi kepercayaan telah membuat dia malu. Mama Lani pun menyetujui nasihat dari pemilik kos dan perangkat warga untuk menikahkan Siska dan Dion Gimun, agar mereka jera dan tidak berbuat zina lagi. Dengan mantap Dion Gimun menyanggupi permintaan Mama Lani dan pemilik kos. Hari itu juga Siska dan Dion Gimun menikah di gereja, sesuai dengan kepercayaan mereka. Di depan pendeta mereka berjanji untuk saling setia. Disaksikan Mama Lani dan pemilik kos. Dion Gimun berjanji dia akan segera melegalkan pernikahan mereka setelah dia menemui orang tuanya di Manado, untuk meminta restu. Pernikahan mereka terpaksa disembunyikan dari teman-teman Siska, hanya kepala sekolah yang diberitahu bahwa Siska telah menikah, agar Siska tetap diizinkan bersekolah sampai tamat. Siska dan Dion Gimun pun berusaha untuk tidak mempunyai anak dulu, sampai Siska tamat sekolah. Tapi rencana Tuhan atas mereka begitu indah. Siska hamil di usia pernikahan mereka berusia 5 bulan. Setelah tahu Siska tengah mengandung, Dion Gimun izin pulang ke Manado, menemui orang tuanya. Ternyata apa yang dikehendaki Dion Gimun dan Siska tidak semudah harapan mereka. Orang tua Dion Gimun tidak merestui pernikahan anaknya. Dion Gimun dikurung di rumahnya dan semua fasilitas ditarik oleh ayahnya. 2 bulan Dion Gimun pergi tanpa kabar, hanya sebuah surat yang dikirim Dion Gimun lewat asisten rumah orang tuanya dia kirim ke Siska. Surat yang tanpa menyertakan alamat pengirimnya dengan jelas. Tapi Siska mengenali itu tulisan Dion Gimun. Dalam harap dia menunggu Dion Gimun kembali padanya, sesuai janjinya di surat itu dan janji pernikahan mereka untuk selalu bersama sehidup semati. Dion Gimun yang awalnya memberontak agar direstui orang tuanya akhirnya menyerah setelah 3 bulan orang tuanya masih mengurung dia di kamarnya dengan penjagaan ketat. Dia menyetujui melanjutkan kuliah sarjananya di Los Angeles, Amerika di bawah pengawasan kakaknya, dengan syarat orang tuanya akan menafkahi Siska dan anaknya selama dia pergi. Namun setelah kepergiannya ke Amerika, orang tuanya datang menemui Siska di Semarang, memberinya sejumlah uang untuk melupakan Dion Gimun. Dengan sangat terpaksa Mama Lani mengambil uang itu, untuk biaya perawatan Siska yang akan melahirkan prematur dan harus dioperasi karena keadaan Siska yang lemah, sejak ditinggalkan Dion Gimun. Siska melahirkan di usia kandungan 8 bulan, karena sebelumnya dia juga terpeleset di rumah saat akan ke kamar mandi. Saat sedang menunggu Siska melahirkan di rumah sakit, Mama Lani melihat sepasang suami istri yang kehilangan anaknya. Mama Lani merasa kasihan, kenapa hidup tidak adil saat anaknya yang belum siap menjadi orang tua diberikan seorang anak, sedang pasangan itu yang begitu menyayangi anaknya, Tuhan mengambil anaknya. Terbersit sebuah solusi untuk mengatasi 2 masalah sekaligus. Setelah cucunya lahir, dia menawarkan solusi itu pada Siska. Awalnya Siska menolak tapi dia juga ingin anaknya tumbuh di keluarga yang lengkap. Dia pun menyetujui solusi Mama Lani yaitu memberikan puterinya pada sepasang suami istri yang kehilangan anaknya itu. Apalagi setelah tahu air susunya tidak keluar, dan ibu itu mau menyusui puterinya. Awalnya Mama Lani yang membawa cucunya ke rumah pasangan suami istri itu untuk disusui, karena mereka masih menolak untuk menerima bayi itu. Tapi setelah beberapa hari Mama Lani tidak membawa bayi itu ke rumah mereka. Sang istri menjadi rindu, dan depresi. Tidak tega melihat istrinya seperti orang linglung, sang suami mencari keberadaan Mama Lani, hingga diketahui bayi itu sedang sakit di rumah sakit. Sang suami pun pulang ke rumah dan mengajak istrinya ke rumah sakit untuk menemui bayi itu. "Permisi, Bu Lani, boleh kami masuk?" kata sang suami di depan pintu kamar tempat bayi itu dirawat. Mama Lani yang sedang berjaga di luar terkejut dengan kedatangan suami istri itu. "Zakaria, Aminah, kalian datang. Ayo masuklah, saya senang kalian mau datang." Pasangan suami istri itu bernama Zakaria dan Aminah. Mereka tersenyum dan mengikuti Mama Lani masuk ke kamar bayi itu. Di situ ada Siska yang sedang menyuapi bayinya dengan susu formula menggunakan sendok. "Siska, kenalin ini Pak Zakaria dan Bu Aminah istrinya," kata Mama Lani. Siska pun berdiri dari duduknya dan menyalami Pak Zakaria dan Bu Aminah.
Bu Aminah melihat bayi kecil itu tergolek lemah di bed dengan selang infus di tangannya. Beliau tidak tega melihatnya. "Boleh saya menggendongnya, Mbak?" tanya Bu Aminah pada Siska yang dijawab dengan sebuah anggukan. Bu Aminah segera mengambil bayi itu dan menciuminya. Beliau begitu kangen dengan bayi itu. Bayi itu pun seakan tahu dan mengenali Bu Aminah. Dia pun tersenyum lebar mendengar suara Bu Aminah memanggilnya dengan panggilan sayang. Kemudian dia menangis kencang dan menempelkan kepalanya di dada Bu Aminah. Bu Aminah memahami maksud bayi itu. "Boleh saya menyusuinya lagi?" Bu Aminah bertanya dengan lirih dan air mata yang menggenang di pelupuk mata. "Boleh, Bu, dia juga merindukan ibu," kata Siska. Siska lalu memberikan tempat duduknya pada Bu Aminah. Bu Aminah pun segera duduk dan menyusui bayi itu. Bayi yang dipanggil sayang itu menyusu dengan lahapnya, tidak cukup 1, 2 sekaligus dia menyusu. "Bu Lani, apa tawaran ibu kemarin masih berlaku?" tanya Bu Aminah soal tawaran agar beliau mengasuh cucunya. Pak Zakaria dan Mama Lani terkejut dengan pertanyaan Bu Aminah. "Pak, boleh kan?" tanya Bu Aminah pada Pak Zakaria. Pak Zakaria pun mengangguk, karena beliau juga sudah jatuh hati pada bayi sayang itu. Mama Lani menatap pada Siska anaknya. Siska paham tatapan mamanya. "Masih, Bu, dengan syarat, ibu dan bapak harus berjanji di atas kertas bermeterai akan mengasuh dan mendidiknya dengan baik seperti anak bapak dan ibu sendiri," kata Siska dengan berurai air mata. "Bukannya saya tidak menyayangi putri saya, Bu, tapi saya ingin anak ini memiliki keluarga yang lengkap, yang tidak bisa saya berikan padanya. Ayahnya sudah lama tidak muncul. Keluarga besar kami pun menganggapnya sebagai aib. Jadi saya ingin putri saya tumbuh normal seperti yang lainnya." Pak Zakaria pun menyanggupi permintaan Siska soal perjanjian bermeterai itu. Pak Zakaria pamit keluar meninggalkan Bu Aminah bersama Siska dan Mama Lani untuk membeli kertas dan materai. Siska menulis sendiri isi surat perjanjian itu. Dengan seorang perawat senior sebagai saksi, Pak Zakaria menandatangani perjanjian itu. Dengan bantuan sang perawat, surat tersebut diduplikat dan salinannya dibawanya oleh Pak Zakaria, sedang aslinya dipegang Siska. 4 bulan berlalu, setelah Siska menyerahkan putrinya pada Pak Zakaria dan istrinya, dia tamat sekolah. Dia mendengar kabar Pak Zakaria sudah pindah dari kota Semarang. Dia begitu rindu pada putrinya, ingin sekali mencarinya, tapi tidak tahu kemana, dan tidak memiliki biaya untuk mencarinya. Dia pun bekerja sebagai pelayan toko di sebuah mall. Mama Lani yang bekerja di sebuah toko kain terpaksa dirumahkan karena tokonya mengalami kebangkrutan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah tidak bekerja lagi, Mama Lani ditawari untuk menjadi pengasuh bayi dari sebuah kantor penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Mama Lani menyetujuinya, dan ternyata beliau dikirim ke sebuah keluarga Indonesia yang ada di Belanda. Belum genap 1 tahun Mama Lani bekerja di keluarga Indonesia itu, Mama Lani harus berpisah dengan keluarga itu, karena mereka harus pindah ke negara lain. Berhubung kontrak kerja Mama Lani belum habis, keluarga Indonesia itu pun menawarkan Mama Lani untuk bekerja pada temannya yang juga membutuhkan pengasuh anak. Setelah sang majikan berkoordinasi dengan kantor penyalur Mama Lani, akhirnya Mama Lani bekerja di keluarga Dirk dengan rekomendasi dari majikannya yang orang Indonesia tadi. Merasa sudah nyaman bekerja di Belanda, Mama Lani menyuruh Siska untuk menyusulnya. Siska yang selalu teringat pada puterinya dan tidak bisa jauh dengan Mama Lani, dia pun mendaftar ke penyalur tenaga kerja yang sudah mengirim Mama Lani ke Belanda. Kali ini Tuhan sangat baik padanya. Dalam waktu 3 bulan dia berhasil menjalani berbagai tes dan lolos untuk dikirim sebagai tenaga kerja di bidang seni oleh kantor penyalur tenaga kerja itu. Dengan bakat menari yang dimiliki Siska, akhirnya dia diterima di bekerja sebagai penari tradisional Indonesia di sebuah tempat pertunjukan yang bekerja sama dengan Rumah Budaya Indonesia yang ada di Indonesia yang terletak di Den Haag, Belanda. Rumah Budaya Indonesia merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat di beberapa negara, salah satunya di Belanda. Sebagai tempat untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya Indonesia di mata dunia. Di sela-sela bekerja, saat ataupun tidak ada jadwal pentas, Siska menemui Mama Lani. Dia berkunjung ke rumah keluarga Dirk, membantu ibunya mengasuh 2 anak Harold Dirk, Steve Dirk berusia 7 tahun dan si kecil Mardi Dirk berusia 2 tahun, yang kehilangan ibunya saat melahirkan si bungsu. Siska mengobati kerinduannya pada putrinya dengan membantu mengasuh si kecil Mardi. Hampir setiap hari dia datang. Hingga si kecil Mardi selalu menunggu kedatangan Siska hanya untuk disuapi makan. Mengetahui anak-anaknya sangat dekat dengan Siska, dan ketergantungannya Mardi pada Siska, Harold Dirk yang seorang duda mempersunting Siska,
Apalagi Siska juga memiliki fitur wajah yang milik dengan istrinya sama-sama cantik dan berkulit bersih. Mendiang istri Harold juga orang Asia, lebih tepatnya dari China. Siska menerima pinangan Harold, bahkan dia berjanji untuk tidak punya anak dari rahimnya sendiri demi mencurahkan kasih sayangnya pada Steve dan Mardi. Hingga sebelum menikah Siska menjalani operasi tubektomi. Sejak itulah Steve dan Mardi memanggil pengasuhnya Lani dengan panggilan Oma dan Mama kepada Francisca. Steve dan Mardi sangat menyayangi mereka karena ayahnya jarang di rumah. Siska berganti warga kenegaraan sejak setelah menikah dengan Harold. Sebagai hadiah pernikahan Siska dibuatkan sebuah toko pakaian oleh Harold Dirk untuk kesibukannya selain mengurus anak-anaknya. Berkat kerja keras dan ketekunannya toko pakaian Siska sangat maju, bahkan memiliki beberapa cabang. Dalam hati Siska dia ingin memiliki banyak uang hingga dia bisa mencari anak perempuannya ke Indonesia. Sampai akhirnya dia bisa memiliki cabang toko pakaiannya di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Siska sering mengajak Steve dan Mardi ke Indonesia tiap tahunnya. Sampai Steve menikah dengan Lydia. Lalu Steve memilih tinggal di Indonesia untuk mengembangkan usaha manufaktur yang dirintisnya bersama Lydia di Semarang. Siska senang dengan pernikahan Steve dan Lydia. Dia menjadi punya banyak alasan untuk sering-sering ke Indonesia tanpa menimbulkan pertanyaan dari Harold. Lulus kuliah, Mardi memilih menyusul Steve untuk membuka usaha di Indonesia. Karena dia tertarik dengan otomotif, dia membuka showroom mobilnya yang pertama kali di Jakarta. Kemudian berkembang dengan cabang lain di beberapa kota termasuk kota Semarang. Siska dikenal sangat tegas hingga membuat Steve dan Mardi segan. Steve dan sangat menghormatinya. 75, Magelang, Jawa Tengah. Lepas asyar, Ferris dan Vika berpamitan pada paman dan tantenya, mereka segera kembali ke Semarang. Meski lelah, ada hasil yang didapat dalam perjalanan mereka. Selain mempererat tali persaudaraan dengan para sepupunya, juga ada lampu hijau dari Pak Firman, sang kepala bea dan cukai, yang mau membantunya untuk bisa mempercepat proses kepindahannya ke Semarang. "Mau mampir kemana dulu sayang, atau langsung pulang?" tanya Ferris begitu mobil mereka keluar dari halaman rumah sang paman. "Soto yang kemarin mas, hehehe." Ferris melirik istrinya yang nyengir, lalu tertawa kencang. "Mas kan udah janji kemarin mau ngajak ke sana." "Iya, warungnya di depan komplek ini sayang. Tapi apa masih muat nih perut?" tanya Ferris sambil memegang perut istrinya. "Masih kok mas, di sebelah sini, masih banyak spacenya," jawab Vika menunjuk perut bagian kirinya sambil nyengir. Ferris menghela nafas panjang dan mengangguk, memaklumi nafsu makan istrinya yang besar, tapi badannya tidak gemuk. Sampailah mereka di depan warung soto tempat Ferris dan Bintang makan kemarin. Tempat yang sederhana, tapi ramai, banyak pria berseragam loreng yang makan ataupun sekedar nongkrong di situ. Mobil Ferris berhenti di seberang warung, karena tidak ada lagi tempat parkir di dekat warung soto itu. "Ramai banget ya mas," kata Vika begitu melihat ke arah warung soto. "Jadi, masih mau masuk enggak?" tanya Ferris melihat keraguan di wajah Vika. Vika menatap Ferris dengan sedikit takut, dia melipat bibirnya, menaikkan alis kanannya sedikit dan mengangguk. "Nanti mas jagain aku kan?" tanya Vika lirih. "Pastinya dong, yuk turun, dah pada liatin ke sini mereka," kata Ferris sambil melepas seatbeltnya dan menunjuk pada segerombolan tentara yang duduk di depan warung, dengan kepalanya yang mengarah ke sana. Vika pun mengangguk dan melepas seatbeltnya, kemudian keluar mobil menyusul Ferris yang sudah menunggunya di depan mobil. Banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Dengan santainya Ferris menggandeng tangan Vika dan mengajaknya menyeberang jalan. Sampai mereka masuk dalam warung, mereka juga masih dilihati oleh para pria berseragam loreng itu. "Loh, mas yang ke rumah Pak Jiwa tadi ya?" sapa seorang pria parubaya dengan seragam lengkap dan senjata laras panjang. Dia lalu berdiri memberikan tempat duduknya pada Vika dan Ferris. Ferris dan Vika tersenyum mengangguk, mencoba mengingat siapa orang yang berbaik hati memberikan kursinya. Seolah tahu kebingungan pasangan yang di depannya, tentara itu pun menjelaskan, "Saya yang tadi di pos jaga itu mas." "Oh, iya pak, maaf lupa," jawab Ferris kemudian. "Silakan lo mas, mbak duduk." "Saya di sini saja," kata tentara itu kemudian duduk di sebuah bangku plastik tak bermeja tak jauh dari Ferris duduk. Vika pun langsung mengucap terima kasih dan duduk. Sedang Ferris memesan 2 mangkuk soto dengan 1 nasi yang terpisah. "Sudah turun piket pak?" tanya Ferris membuka percakapan. "Iya, mas, sudah dari tadi, cuma ini menunggu mau tugas lagi, nanggung mau balik." Kok saya tidak asing ya dengan wajah mas, sejak tadi saya ingat-ingat." "Tapi siapa?"
kata tentara itu sambil senyum. Maaf loh mas, apa ada hubungan keluarga dengan Pak Jiwa? Ferris tersenyum menanggapi pertanyaan tentara itu. Saya masih keponakan Tante Dewi pak. Almarhum papa saya kakak Tante Dewi, jawab Ferris. Jadi, mas ini anaknya Mayor Jenderal Purba ya mas? Iya pak, saya yang bungsu. Nama saya Ferris dan ini istri saya Afika, jawab Ferris dengan bangga. Masih ada yang mengingat papanya yang sudah lama meninggal. Walah, mas, waktu saya masih lulus SD saya itu tukang kebun di Koramil Sleman. Nah, beliau masih dinas di situ. Beliau yang sering kasih saya semangat untuk bersekolah lagi, dan menjadi prajurit, kenang tentara itu. Apa kabar Bu Dokter mas? Alhamdulillah, Mama sehat pak. Terima kasih masih mengingat papa saya pak, jawab Ferris. Alhamdulillah, akhirnya Pak Mayor berjodoh dengan Bu Dokter, punya anak ganteng. Mas, saya tidak akan lupa dengan beliau. Saya banyak berhutang budi pada beliau. Alhamdulillah pak, bekal papa di surga, jawab Ferris. 2 mangkok soto pun datang di meja Ferris. Makan pak. Oh, iya mas, monggo. Saya sudah mas, jawab tentara itu sambil menunjuk mangkok kosong miliknya. Kemudian dia keluar dari warung bergabung dengan teman-temannya untuk merokok. Ferris dan Vika pun menikmati makanan mereka. Asteris. Tepat sebelum maghrib Vika dan Ferris sampai di apartemen mereka. Sang mama sudah menelepon mereka khawatir mereka belum pulang karena sudah maghrib. Mereka pun bersiap untuk makan malam bersama keluarga Purba dan keluarga Pak Zakaria. Vika tampil sangat cantik dengan gamis sederhana, hanya bermain dengan pasmina dia terlihat sangat anggun. Ferris sudah menunggunya di ruang tamu. Melihat Vika begitu cantik, seakan dia tidak rela orang lain melihatnya. Mereka berangkat setelah Ibu Aminah menelepon Vika bilang sudah di jalan. Bu Aminah merasa tidak percaya diri kalau masuk ke tempat yang belum pernah beliau datangi. Benar saja, keluarganya memilih menunggu di dalam mobil sampai Vika datang agar bisa masuk bersama, meski Meitania sudah memaksa untuk menunggu di dalam. Melihat mobilnya sudah terparkir di halaman restoran itu, Vika segera keluar dari mobil, meninggalkan Ferris yang memarkirkan mobil. Vika menghampiri keluarganya dan segera mengajaknya masuk. Vika menggandeng Ibu Aminah, dan berjalan duluan masuk dalam restoran. Keluarga Purba belum datang, masih menunggu Randy yang baru pulang dinas. Hei, Jalang, sudah merasa kaya ya kamu, datang ke sini, kata Camilla. Dia tiba-tiba muncul di depan pintu setelah seorang doorman membukakan Vika pintu. Semua orang berhak ke sini Mbak Camilla, kata Vika dengan tegas. Dia pun segera berlalu dari Camilla. Bahkan Meitania dengan sengaja menyenggol bahu Camilla. Iya, tapi tempat ini tidak cocok untuk kamu dan keluarga kamu. Jangan karena kamu sudah menikah dengan Ferris kamu merasa sederajat dengan kami. Sekali sampah kamu tetap sampah, teriak Camilla sambil menyusul Vika yang sedang menuju meja pesanan Dokter Purba. Kamu dengar ya, tidak lama lagi Ferris pasti mencampakkan kamu. Camilla menunjuk wajah Vika, tangan Meitania sudah terkepal ingin rasanya dia menamparkan Camilla dan menyeretnya keluar. Tapi ditahannya karena hanya akan mempermalukan dirinya dan keluarganya. Itu bukan urusan Anda Mbak, dan Anda bukan Tuhan yang bisa menentukan nasib saya, jawab Vika dengan tatapan tajam pada Camilla. Vika pun menyuruh Ibu Aminah dan keluarganya duduk dulu diantar oleh seorang waiter. Camilla geram dengan jawaban Vika, yang tidak punya rasa takut lagi seperti dulu. Tangan kanannya sudah terangkat akan menamparkan Vika, tapi sebuah tangan besar menahannya. Dion Gimun memegang dengan kuat tangan Camilla dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya menamparkan Camilla dengan sangat keras. Beberapa pengunjung restoran sampai menoleh mendengar tamparan Dion Gimun di pipi Camilla. Camilla tidak menyadari Dion Gimun sudah datang dan melihat perdebatannya dengan Vika. Dion Gimun menatap nanar pada Camilla, ayo kamu pergi dari sini. Camilla akan memberontak tapi Dion Gimun masih memeng kuat tangan kirinya. Lanjutkan acara kamu Afika, saya bawa pergi pengacau ini, kata Dion Gimun pada Vika yang juga terkejut atas kedatangannya. Dion Gimun pun menyeret Camilla dengan kasar. Ferris yang baru masuk melihat perlakuan Dion Gimun pada Camilla. Pak Dion, sapa Ferris mendekati Dion Gimun. Dia menatap penuh tanya, lanjutkan acara kalian, dan jaga Afika baik-baik, kata Dion Gimun pada Ferris. Ferris pun mengangguk, lalu menghampiri Vika yang masih berdiri di depan meja pemesanan. Asteris. Dion Gimun masih menyeret Camilla sampai ke mobilnya meski Camilla memberontak dan berteriak. Si Jakun yang malam itu jadi sopirnya membukakan pintu untuk Dion Gimun.
Dia melihat amarah yang sangat besar di mata bosnya. Dia tidak berani menatap bosnya. Begitu pintu terbuka, Dion Gimun mendorong Camilla agar masuk dalam mobil. Dia pun segera masuk di kursi depan. "Ayo jalan Jakun, kita pulang," perintah Dion Gimun pada sopirnya. Jakun pun segera memacu mobilnya dengan cepat kembali ke rumah Dion Gimun. Setelah sampai di rumah, banyak anak buahnya yang baru direkrut sedang berkumpul di rumahnya, hanya Hendra yang tidak terlihat. Jo yang sedang di balkon melihat Dion Gimun sudah kembali lagi. Dia cemas telah terjadi sesuatu, karena belum ada 30 menit bosnya pergi sudah kembali lagi. Jo pun segera turun menyambut Dion Gimun. Dion Gimun keluar dari mobil dan membantingnya. "Beri dia pelajaran Jakun, kasihkan pada mereka, sebagai hadiah dariku," teriak Dion Gimun sambil menunjuk gerombolan anak buahnya. Tubuh Camilla akan diberikan pada gerombolan anak buahnya itu. Dia berani mengatai anakku sebagai jalang, dan berani menamparnya. Buat dia seperti jalang, agar dia tahu apa itu jalang. Jakun segera menarik Camilla dari dalam mobil dan membawanya ke gudang belakang. Jo yang berdiri di pintu sampai bergidik mendengar perintah Dion Gimun pada Jakun. "Jo, cari adiknya, dan suruh dia lihat hukuman untuk kakaknya," kata Dion Gimun pada Jo, sambil masuk rumah. Dia mencari princess minta dibuatkan makanan. Jo segera menelepon Hendra, tapi tidak tersambung. Dia pun memerintahkan temannya untuk mencari Hendra. Kemudian dia masuk dan menghampiri Dion Gimun yang sedang memainkan gawainya membuka foto-foto Siska dan Vika. "Bos, maaf Hendra tidak bisa dihubungi, saya sudah suruh orang untuk mencarinya dan membawanya kemari," kata Jo kemudian duduk di depan Dion Gimun. "Mereka sekeluarga sudah menyakiti anakku Jo. Mereka menghina dan membuat anakku malu di depan banyak orang. Bahkan jalang itu hampir saja membuat anakku mati kehabisan darah." Dion Gimun menceritakan apa yang dialami Vika semenjak remaja karena perlakuan keluarga Camilla, kenyataan yang baru diketahui Dion Gimun dari mulut Camilla sendiri. "Bos, apa perlu kita tambah orang untuk Mbak Vika?" Dari laporan di lapangan, salah satu kelompok preman di Semarang mendapat tugas dari Feris sejak tahun lalu untuk menjaga Mbak Vika. "Tadi sempat terjadi perselisihan dengan anak buah kita saat di toko kue tadi pagi bos." Dion Gimun menatap Jo, dia tidak percaya dengan tindakan Feris yang begitu ingin melindungi Vika. "Serius Jo, Feris lakukan itu?" Jo mengangguk yakin. "Tadi mereka berselisih karena saling mencurigai bos, begitu saling menjelaskan mereka pun kerjasama." Dion Gimun mengangguk puas. Boleh juga dia, kalau begitu tidak perlu menambah orang, hanya awasi Camilla, dia bisa saja nekat lagi kalau bertemu Vika. "Siap bos," jawab Jo cepat. 76. Apartemen Yoso, Semarang. Selama makan bersama dengan keluarganya tadi, Vika masih terbersit pertanyaan atas sikap Dion Gimun. Hingga saat ini sudah bersiap untuk tidur pun dia masih terpikirkan kejadian itu. "Mas," panggil Vika pada Feris di sampingnya yang mulai terlelap sambil memeluknya. Kenapa sayang? Udah malam bobo, ingat pesan ibu tadi tidak boleh begadang," kata Feris dengan suara serak dan mata yang terpejam. "Aku terpikir sikap Pak Dion tadi mas, dia membelaku atas sikap Camilla. Mas lihat sendiri kan dia menyeret Camilla dengan kasar seperti itu. Kenapa dia sampai begitu ya mas?" tanya Vika. Siapapun yang mengenal kamu akan berbuat begitu sayang, karena mereka yakin kamu pantas dibela," jawab Feris. "Siapapun yang mengenal kamu pasti akan sayang sama kamu, nah mungkin Pak Dion juga begitu." Tapi masih aneh mas, terlalu berlebihan deh sikap dia." "Sudah, yang jelas Camilla pantas mendapatkan itu. Biar dia jera dan tidak mengganggu kamu lagi." "Bobo sayang, aku sudah ngantuk," kata Feris lalu mengeratkan pelukannya pada Vika. Vika pun menurut, dia terdiam dan berusaha memejamkan mata. Pagi-pagi Vika bangun, dia menyiapkan keperluan Feris yang akan kembali ke Bangka. Sengaja dia memasak spesial untuk suaminya, agar suaminya bersemangat untuk bekerja. Feris yang tertidur setelah sholat subuh, terbangun karena aroma masakan Vika sampai dalam kamar mereka. "Sayang, kok malah masak? Enggak mau jalan santai di Car Free Day?" tanya Feris sambil duduk di kursi bar di belakang Vika. "Nanti, habis sarapan aja ya mas, ini dah hampir siap mas, bekal camilannya juga sudah siap, biar kamu enggak jajan sembarangan lagi." Feris mengerucutkan bibirnya, "Yang enggak boleh jajan sembarangan kan kamu sayang, kok aku jadi dihitung juga? Biar ayah juga sehat, jadi bisa melindungi kami selamanya," ucap Vika dengan suara seperti anak kecil. Feris tertawa kencang melihat sikap Vika yang menurutnya lucu.
Sarapan sudah siap, teriak Vika dengan dua tangannya memegang piring berisi masakannya. Feris tersenyum senang dengan masakan istrinya, matanya berbinar cerah. Jadi enggak ingin balik deh sayang. Keluh Feris. Vika hanya tersenyum dan meminum susunya. Mulai pagi ini dia diharuskan minum susu sesuai nasihat Mama Purba, karena aktivitas Vika yang padat. Asteris Bandar Udara Adi Sumarmo, Semarang. Pukul 10 tepat Vika mengantar Feris ke Bandar Udara Adi Sumarmo, diantar oleh sopir Dr. Purba. Pesawat Feris akan berangkat pukul 10.55. Vika mengantar Feris sampai di depan terminal keberangkatan. Feris berjongkok dan mencium perut Vika, sambil berbicara pada calon anaknya. Tanpa diduga Dion Gimun dan Jo ada di situ juga, dia baru saja datang diantar Hendra. Mereka melihat kemesraan itu. Sayang, ayah kerja dulu ya, kalau mau bermanja nunggu ayah ada ya. Baik-baik ya sayang sama mama, kata Feris di depan perut Vika. Vika membelai rambut Feris dan tersenyum sambil mendengarkan obrolan Feris dengan calon anak mereka. Selesai berpamitan dengan calon anaknya, Feris berdiri lagi lalu melumat bibir Vika sebentar. Kalian baik-baik ya di sini, sampai ketemu akhir pekan, kata Feris lalu mengecup bibir Vika singkat, dan ibu jarinya kemudian mengusap bibir Vika. Vika mengangguk atas semua perkataan suaminya. Dion Gimun melihat mereka sangat bahagia, putri satu-satunya memiliki suami yang sangat bertanggung jawab. Lain halnya dengan Hendra, hatinya begitu perih melihat Feris dengan leluasa memeluk dan mencium Vika. Hendra merasa dirinya lah yang berhak atas Vika. Feris kemudian masuk ke terminal keberangkatan. Melihat Feris sudah masuk dan tidak nampak lagi, Vika berjalan menuju tempat parkir, sambil mengetik pesan kepada Feris. Baru 1 menit dia sudah merasa kangen. Sibuk mengetik pesan, Vika tidak memperhatikan ada Hendra di belakangnya yang langsung memeluknya. Vika terkejut, berteriak hingga handphonenya terjatuh. Sayang, aku kangen kamu, ayo kita pergi bersama, kata Hendra sambil mendekap Vika erat. Vika terus berteriak minta tolong dan berusaha melepaskan diri, tapi pelukan Hendra semakin kuat. Dion Gimun dan Jo yang sedang sibuk berteleponan dengan urusan masing-masing, mendengar teriakan minta tolong mereka pun saling menatap, lalu memanggil Hendra yang tadi di belakang mereka tapi sudah tidak ada. Mereka pun segera berlari ke arah suara. Orang-orang yang mendengar pun ikut berlari. Dion Gimun dengan postur badan tinggi memiliki langkah yang cepat, dia pun sampai duluan di tempat Vika. Melihat Vika yang dipeluk paksa oleh Hendra, dia menjadi marah. Dia menarik satu tangan Hendra, lalu mendorongnya dengan kuat. Vika yang ikut tertarik saat Hendra akan jatuh segera ditangkap oleh Dion Gimun secepat kilat. Vika menangis ketakutan di pelukan Dion Gimun yang menahan tubuhnya agar tidak ikut jatuh. Jo yang datang belakangan segera menghajar Hendra yang sudah jatuh ke tanah. Orang-orang pun ikut memukuli Hendra, bawa dia ke kantor polisi pak, dia hampir menculik rekan saya ini, kata Jo pada petugas keamanan yang datang. Sang sopir Dr. Purba datang membawakan air minum Vika dari mobil. Vika masih dipelukan Dion Gimun, dengan lembut Dion Gimun menenangkannya, lalu mengambil botol minum dari tangan sopir itu. Sudah, jangan nangis lagi nak. Duduk dulu dan minum, kata Dion Gimun lembut. Dia membawa Vika duduk di semen pembatas taman. Vika menurut lalu melepas pegangannya di jas milik Dion Gimun yang sudah basah air matanya. Dia begitu takut, bayangan dia diculik datang lagi. Vika menerima botol minumnya, dan minum dengan cepatnya. Terima kasih Pak Dion, maaf saya membasahi jas Bapak, kata Vika menatap Dion Gimun dengan sendu. Ada yang luka enggak, perlu kita ke rumah sakit, tanya Dion Gimun sambil melihat ke badan Vika. Vika menggelengkan kepala. Enggak apa-apa, saya cuma terkejut saja, saya takut, kata Vika lirih. Enggak perlu ke rumah sakit pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, kamu tenang dulu ya, mereka sudah bawa Hendra pergi. Tenang ya, kamu sedang hamil kan, kasihan dia pasti sedih mamanya menangis, ucap Dion Gimun yang jongkok di depan Vika. Vika mengangguk dan refleks mengelus perutnya sambil beristighfar dalam hati. Saya mau pulang pak, kata Vika pada sopirnya yang berdiri di samping Dion Gimun. Mobilnya bawa ke sini aja pak, kata Dion Gimun pada sopir itu. Sang sopir pun segera mengambil mobilnya. Vika menoleh ke kanan kiri, mencari handphonenya. Jo paham yang dicari Vika lalu mengambil handphone Vika yang terjatuh tadi. Maaf Mbak Vika, cari ini ya, tapi layarnya pecah, kata Jo dengan iba. Vika menerima handphonenya sambil menghela nafas ya. Mau bagaimana lagi? Enggak apa nanti saya ganti ya, kata Dion Gimun lembut. Enggak perlu Pak Dion, saya beli sendiri saja. Terima kasih banyak.
Kata Vika tidak enak hati. Ini masih bisa dinyalakan. Mobil Vika pun sudah datang, dia berdiri dibantu Dion Gimun yang memegang lengannya. Ada perasaan aneh yang dirasa Vika saat Dion Gimun memeluknya tadi, dan sekarang saat dia membantunya berdiri ada rasa nyaman namun beda dengan kenyamanannya bersama Farish. Joe membukakan pintu mobil, Vika pun segera masuk, lalu tersenyum dan mengucap terima kasih serta berpamitan. Dion Gimun mendekat ke sopir Vika, hati-hati ya Pak, bawa mobilnya. Mobil pun segera melaju meninggalkan Bandar Udara Adi Sumarmo Semarang. Sepanjang jalan menuju rumah, Vika memilih untuk memejamkan mata, setelah membaca pesan Farish yang mengatakan pesawatnya sudah akan take off. Mbak Vika, kita langsung pulang ke rumah Bapak, apa mau ke rumah Bu Dokter? Tanya sang sopir. Langsung ke rumah Bapak saja Pak, Ibu sudah menunggu, takutnya nanti cemas, kalau kita kelamaan. Mama kan juga masih di toko, jawab Vika dengan kepala yang tersandar. Pikirannya masih memikirkan tentang Dion Gimun dan sikap perhatiannya. Dimulai dari kemarin waktu di Merapi Golf, semalam saat Kamila mengganggunya, dan dia memanggil Vika dengan kata nak seperti yang Pak Zakaria lakukan saat Vika bermanja dengan beliau. Vika bingung, bahkan Farish sudah bersikap baik pada Dion Gimun, tidak seperti saat di Bangka ataupun saat bertemu di PT Garuda. Banyak pertanyaan yang ingin Vika tanyakan, tapi tidak tahu pada siapa dan bagaimana menanyakannya. Asteris. Vika akhirnya sampai di rumah Pak Zakaria. Bintang yang berada di teras rumah segera berdiri dan membantu Vika mengeluarkan tasnya. Vika pun mengucap terima kasih pada sang sopir. Mobil pun segera pulang kembali ke rumah Dr. Purba. Mas Farish sudah berangkat ya Mbak? Tanya Bintang sambil membawa tas Vika masuk. Iya, sudah terbang juga, mungkin sudah sampai di Jakarta, kata Vika kemudian duduk di sofa ruang tamu dan bersandar. Tas Mbak, taruh kamar ya Bin. Pinta Vika kemudian merebahkan badannya ke sofa. Bu Aminah yang baru masuk rumah terkejut melihat Vika yang tertidur di sofa. Bu Aminah merasa khawatir, karena Vika terlihat pucat. Bu Aminah memegang dahi Vika, ternyata sedikit hangat, tidak demam. Bin, mbakmu tadi sudah lama yang tidur? Tanya ibu pada Bintang yang baru keluar dari kamar Vika. Barusan Bu, Bintang tinggal masukin tas Mbak Vika di kamar saja. Ibu Aminah kemudian mengambil selimut untuk Vika. Agar Vika lebih nyaman tidurnya, Ibu Aminah melonggarkan hijab Vika dan pakaian dalam Vika. Bintang pun merapatkan sofa agar kaki Vika bisa diluruskan. Mbak Vika kecapean mungkin Bu, apalagi cuacanya panas banget gini, kata Bintang sambil melangkah ke teras. Iya, kalau lagi hamil muda biasanya mudah lelah Bin. Sudah biarin aja kalau begitu. Tutup pintunya, biar enggak keganggu tidurnya, kata ibu kemudian menemani Bintang belajar di teras. Bapak yang baru dari bengkel disuruh Bu Aminah lewat pintu dapur saja, agar tidak membangunkan Vika. Bapak pun menuruti perkataan Bu Aminah. Kenapa enggak disuruh ke kamar saja Bu, kan kasihan, pasti enggak nyaman tidur di situ, kata bapak keluar lagi dari dapur. Sudah nyenyak banget Pak tidurnya tadi. Ibu enggak tega banguninnya, jawab ibu. Kemudian terdengar jeritan Vika meminta tolong lalu menangis. Bapak yang masih berdiri di teras langsung masuk dan membangunkan Vika. Ibu Aminah mengambilkan segelas air putih hangat. Vika terbangun dan menarik nafas panjang. Kemudian dia duduk meminum air yang dibawa Bu Aminah. Merasa lebih enakan Vika pun bercerita pada Pak Zakaria dan Bu Aminah tentang kejadian di bandara tadi. Dan juga rasa nyamannya di pelukan Dion Gimun, sehangat pelukan Pak Zakaria, saat membangunkan Vika dari mimpinya. 77. Tanpa disadari Vika terlelap di sofa hingga menjelang sore, perutnya yang lapar membangunkannya. Vika pun beranjak bangun dan menuju kamar mandi, suasana rumah sangat sepi. Bapak, ibu dan adik-adiknya tidak ada. Vika pun masuk kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Keluar dari kamar mandi Vika membuka tudung saji di atas meja makan. Sayur bayam lengkap dengan sambal, tempe goreng dan ikan bandeng goreng tertata rapi di atas meja. Vika tersenyum, perutnya sudah lapar. Vika ingat masih punya makanan yang dibawanya dari apartemen tadi. Dia pun masuk ke kamarnya dan membuka kantong kertas tempat dia menyimpan makanannya. Satu kotak bersusun diambilnya dari kantong itu. Dia kembali ke dapur dan mengambil piring untuk makan. Badannya terasa sangat lelah, membuat nafsu makannya bertambah. Sedang asik makan, handphonenya yang masih dalam tas berbunyi, nada dering khusus untuk panggilan suaminya. Vika berdiri dan mengambil handphonenya yang masih di ruang tamu. Melewati kamar sang ibu, Vika melompat sebentar karena pintunya sedikit terbuka, terlihat ibu sedang menyimpan sebuah koper usangnya di bawah ranjang lagi.
Vika penasaran kenapa koper usang itu ada di bawah ranjang bukan di gudang saja, tapi dia memilih mengambil handphone dulu. Nanti saja dia akan menanyakan pada ibu. Ibu Aminah mendengar langkah seseorang di luar kamar. Dengan buru-buru beliau menyimpan kopernya lagi lalu keluar kamar. Vika sedang menerima telepon dari Feris. Sayup-sayup terdengar Vika bercerita kejadian dia hampir jatuh karena bertemu Hendra di bandara, dan sekarang layar handphonenya pecah. Vika meminta izin pada Feris untuk mengambil uangnya untuk benerin HP-nya, tapi kata Feris Vika disuruh beli baru saja, karena kalau diservis akan lama. Vika menerima saran suaminya dengan tarikan nafas yang panjang. Seolah tidak setuju kalau harus ganti handphone selama masih bisa diservis. Ibu Aminah tertawa dengan sikap Vika yang kesal. Vika kembali lagi ke meja makan sambil menggerutu. Dia terkejut Bu Aminah sudah duduk di meja makan sambil menertawakannya. Ibu kenapa tertawa? Ada yang lucu? Tanya Vika dengan nada kesal. Kamu itu lucu sayang, disuruh ganti handphone baru bukannya senang malah ngedumel. Ini cuma pecah layar aja Bu, masih bisa dipakai. Pemborosan kalau beli baru. Kemarin Mas Feris bilang mau beli rumah tapi uangnya belum cukup, jadi kan Vika mau ngirit Bu, pakai uang dari Mas Feris. Oh, mau beli rumah di mana? Tanya Ibu Aminah. Kemarin sih lihat rumah teman Mas Feris di daerah Sumber Bu, besar sih rumahnya, tapi uangnya belum cukup, mau jual mobil dulu biar cukup. Kemarin Bapak juga cerita kalau Feris mau jual mobil, jadi beneran ya buat nambah beli rumah. Iya Bu. Tapi Vika enggak setuju, kalau di situ, pasti mahal banget. Kalau Vika sih pilih cari yang daerah batas kota aja Bu, kan masih miring harganya dari daerah Sumber, atau yang dekat-dekat sini. Jadi bisa minta makan sama ibu terus, kata Vika sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Iya, ibu sih seneng aja kalian dekat sini, tapi jangan maksakan kehendak sama suami sayang. Semua harus dibicarakan berdua, karena kalian sudah menjadi satu. Harus satu pendapat dalam hal apapun. Iya Bu, Vika paham. Makanya nunggu dapat pandangan lain lagi buat perbandingan mau tinggal di mana, kata Vika lembut. Iya Bu, kenapa masih simpan koper butut itu di kamar sih Bu? Bawa gudang aja lah, jadi sarang nyamuk lo nanti. Bu Aminah terkejut, jantungnya berdebar kencang. Vika lihat enggak ya surat tadi? Tanya Bu Aminah dalam hati. Bu, kok malah diem? Minta bintang pindahin koper itu Bu. Bu Aminah gelagapan dengan pertanyaan Vika. Iya sayang, nanti biar dipindahin. Sekarang makan yang banyak, biar janin dalam perut kamu cukup asupan makanannya, kata Bu Aminah mengalihkan pembicaraan. Vika mengangguk sambil mengunyah makanan di mulutnya. Bu, nanti ke pasar Singosaren ya, handphone sekalian Vika mau cari madu di toko Abah itu. Tapi ajak siapa ya Bu, yang bisa bawa mobil? Ajak Tony aja minta tolong dia nganter sebentar, kata ibu. Biar nanti ibu yang bilang. Iya, Vika mau belajar nyetir lagi aja, kalau besok libur. Mas Feris enggak nyuruh naik motor lagi kalau kerja kasihan dede katanya. Jadi ribet deh sekarang, itu namanya suami perhatian, sayang sama kamu dan anaknya. Enggak ada salahnya diturutin nak, kata ibu lembut. Iya, ibuku sayang, kata Vika sambil beranjak dari duduknya untuk mencuci piringnya. Asteris. Seorang wanita yang masih terlihat cantik meski sudah berusia kepala 4 keluar dari pesawat dari Belanda. Dengan setelan warna hitam, cardigan coklat dan memakai scarf bermotif abstrak, lengkap dengan kacamata hitam dan sepatu boots dari bahan kulit. Tas tangan dengan merek terkenal dari Paris tergantung cantik di tangannya. Dia melangkah menuju tempat pengambilan bagasi, sebuah koper besar berwarna hitam miliknya pun muncul. Dengan bantuan petugas bandara, dia mengambil kopernya dan diletakkan di troli. Sambil mendorong troli dia berjalan ke pintu keluar, dilihatnya sang penjemput dari balik dinding kaca. Dari kaca terminal kedatangan internasional Mardi melihat sang mama melambaikan tangannya. Mardi pun segera menghampiri mamanya dengan wajah senang. Makin cantik saja mamaku nih, kata Mardi sambil memeluk mamanya. Francisca Dirk harus selalu cantik sayang. Kenapa anak mama kusut nih mukanya, ada masalah? Tanya Siska dengan kedua tangan di pipi Mardi. Kurang tidur aja ma, kata Mardi sambil senyum manis. Mardi kangen sama mama, cari istri biar enggak manja kayak gini, sudah ayo pulang. Mama capek sayang. Mereka pun berjalan ke mobil Mardi yang terparkir di depan. Mardi membawa koper mamanya masuk ke bagasi. Sedang mamanya langsung masuk ke mobil. Mardi pun segera masuk mobil dan duduk di sebelah mamanya. Jalan pak, kata Mardi pada sopirnya. Mau menginap dulu di hotel apa langsung ke Semarang ma?
Tanya Mardi pada mamanya. Langsung Semarang aja sayang, mama ingin ketemu cucu mama. Tapi nanti mampir di pasar Singosaren ya pak, mau beli mangga juga hadiah buat Steffi. Mardi dan sopir pun mengangguk. Sepanjang perjalanan Siska memejamkan mata, tapi tidak tidur, dia masih mendengar Mardi yang sibuk menelepon. Siska membayangkan akan bertemu lagi dengan putrinya, memandang dari foto yang dikirim Oma Lani saja tidak cukup. Tak terasa perjalanan Jogja-Semarang selama 1,5 jam dilalui. Mereka singgah di pasar Singosaren. Tanpa disengaja mereka memarkirkan mobil tepat di depan sebuah toko handphone, di mana Vika dan Ibu Aminah berada. Mardi melihat Vika dan Ibu Aminah, dia pun segera keluar mobil dan menghampiri Vika. Hai, Vika, mau cari apa? Tanya Mardi melihat Vika yang terlihat bingung memegang berbagai brosur. Ibu, apa kabar? Sapa Mardi pada Bu Aminah yang duduk di sebelah Vika. Mardi mencium tangan Bu Aminah. Pak Mardi, Vika lagi bingung mau ganti handphone, yang lama layarnya pecah, ada rekomendasi pak. Tapi jangan yang mahal, yang sesuai dengan kemampuan Vika, kata Vika sambil senyum. Mardi dan Bu Aminah tertawa. Vika, yang kamu maksud sesuai kemampuan kamu tuh yang mana? Masa istri pejabat sekaligus pengusaha sukses pakai handphone yang biasa? Malu dong dek, sama kolega Ferish nanti. Kata Mardi tertawa lagi. Mas, ambilkan handphone seri terbaru dan tercanggih. Kata Mardi pada seorang sales promotion. Vika cemberut ditertawakan ibu dan Mardi. Pak, nanti uang Vika nggak cukup, kalau yang tercanggih. Siska hampir berteriak saat melihat Mardi meninggalkannya. Tapi begitu melihat yang disapa Mardi, Siska tersenyum, hatinya berdebar-debar senang. Wajah yang sejak kemarin lekat di pikirannya saat ini ada di hadapannya. Melihat ke sebelahnya seorang wajah keibuan yang meneduhkan hati, wajah yang tidak pernah dia lupakan selama 24 tahun ini. Siska pun keluar dari mobil dan menghampiri Mardi. Biar saya yang bayar sayang, kata Siska dengan suara lembut tapi tegas. Semua orang menoleh pada suara lembut itu. Mama, maaf Mardi ninggalin mama di mobil, kata Mardi merasa bersalah. Ma, kenalin ini Vika, stafnya Steve dan beliau Bu Aminah. Vika tersenyum mengangguk dan menjabat tangan Siska. Apa kabar Nyonya? Sapa Vika. Bu Aminah diam 1000 bahasa, hanya menatap wanita yang di depannya yang berjabat tangan dengan Vika dan memeluk Vika. Mardi yang sudah mengetahui rahasia itu tersenyum senang, melihat mamanya tersenyum bahagia. Sebuah tatapan dan senyuman bahagia yang seingat Mardi belum pernah Mardi lihat selama ini. Kabar baik sayang, ada hubungan apa dengan Mardi? Tanya Siska basa-basi. Vika teman Mardi ma, suaminya juga teman Mardi. Mama jangan salah sangka dulu. Jawab Mardi cepat agar Vika tidak salah sangka. Iya Nyonya, hubungan pekerjaan saja. Jawab Vika sopan. Jadi mau handphone yang mana, biar mama yang bayar Mardi. Enggak perlu Nyonya, biar Vika yang bayar sendiri. Vika sudah banyak merepotkan Pak Mardi. Mana, mas yang saya minta tadi? Tanya Mardi pada sales promotion lagi. Sang sales pun mengeluarkan beberapa handphone terbaru dari beberapa merek. Mardi melihat satu persatu handphone itu, lalu ada 3 pilihan yang Mardi sodorkan pada Vika agar memilih sendiri. Vika menjadi bingung lagi, hingga Vika memilihnya dengan diundi. Cap.chip.cap, kembang kuncup, kata Vika sambil menunjuk 3 handphone di depannya. Tingkahnya membuat Mardi tertawa keras. Yang ini aja, kata Vika mengambil satu handphone berwarna merah metalik produk Jepang. Kalau pilih itu lihat warna, atau kelebihan dan kekurangannya dari yang lain dek, bukan dipilih seperti itu. Kalau ternyata ini lebih bagus dan murah gimana? Mas, berapa harga-harganya? Sales pun menyebutkan harga-harganya, ternyata yang dipilih Vika adalah yang paling mahal. Vika pun meletakkannya lagi dan memilih yang paling murah di antara ketiga itu. Dia lalu mengeluarkan kartu debitnya untuk membayar. Mardi geleng kepala melihatnya. Perlu mama tahu ya, Vika akan marah sama Mardi kalau Mardi kasih dia barang tanpa alasan yang jelas. Makanya Mardi biarkan dia mau bayar sendiri. Siska pun mengangguk takjub. Kemudian dia menoleh pada Bu Aminah yang masih diam, tersenyum kaku. Siska mendekati Bu Aminah dan berbisik. Terima kasih banyak Bu, saya berhutang nyawa sama keluarga Ibu. Ibu tidak perlu khawatir saya tidak akan mengambilnya dari Ibu. Kata Siska pelan agar tidak didengar Vika yang sedikit menjauh dari mereka untuk membayar handphonenya. Siska menangkupkan tangannya di tangan Bu Aminah yang gemetar dan dingin. Bu Aminah menatap Siska, terlihat ketulusan di mata Siska yang membuat Bu Aminah sedikit lega dengan perkataannya. Terima kasih,
Satu kata yang bisa diucapkan Bu Aminah. Siska menepukkan tangannya di atas tangan Bu Aminah dengan senyum lembut. Anak yang luar biasa Bu. Selesai membayar, Vika menghampiri Bu Aminah dengan agak kecewa. Tabungannya terkuras lagi hanya untuk beli handphone. Kenapa manyun? Harga itu tidak akan buat Ferish bangkrut Vika sayang. Sudahlah, nanti aku bilang ke Lydia biar naikkan gaji kamu ya. Kata Mardi sedikit meledek Vika. Bener ya Pak Mardi, bilang Bu Lydia, untuk naikkan gaji Vika. Tabungan Vika terkuras. Keluh Vika yang membuat semua tertawa lagi. Enggak apa sayang, besok dapat rejeki lagi. Kata Bu Aminah yang akhirnya mampu berkata-kata. Amin, doa ibu pasti mujarab. Kata Vika mencium pipi Bu Aminah. Siska melihat keakraban Bu Aminah menjadi iri. Dia ingin juga dicium seperti itu. Mardi melihat tatapan sedih mamanya. Mama tadi mau kemana ya? Sekarang yuk, sudah sore loma, kata Ferish mengalihkan pikiran mamanya. Siska mengangguk lalu pamit pada Bu Aminah dengan bersalaman dan memeluk Bu Aminah, kemudian memeluk Vika juga. Lalu meninggalkan gerai handphone itu dan menyeberang masuk ke pasar Singosaren. 78. Dion Gimun sedang melakukan perjalanan bisnisnya ke Singapura. Dia berangkat setelah menyelamatkan Vika. Jo, bisa kita ke Bangka malam ini? Ferish pasti sudah sampai. Aku ingin bertemu dengannya, kata Dion Gimun. Dia ingin tahu lebih banyak soal Vika, juga soal Hendra. Kejadian yang melibatkan Kamila dan Hendra mengganggu pikirannya. Bisa bos, jadwal malam ini sampai besok pagi kosong bos. Siangnya di jam makan siang ada serah terima kampus tempat Mbak Vika mengajar, jawab Jo menjelaskan jadwal Dion Gimun. Oke, besok pagi kita ke Semarang. Aku mau di Bangka saja malam ini, dan hubungi Ferish. Lindungi dia agar tidak ada pihak yang mencurigai pertemuan kami yang membahayakan karirnya. Baik bos, kalau pertemuannya di rumah bagaimana bos? Apa Ferish bisa dipercaya? Iya, kalau dia sudah mutasi ke Semarang, dia tidak bisa mencampuri urusan di sini lagi. Jadi dia pasti akan diam. Yang jelas singkirkan dulu barang-barang kita dari sana, jangan sampai mengundang perhatiannya. Siap bos, jawab Jo cepat. Dia pun mengatur pertemuan Dion Gimun dengan Ferish nanti malam. Dion Gimun masih harus menyelesaikan urusannya di Singapura. Ferish yang belum lama sampai di rumah, menyanggupi pertemuan dengan Dion Gimun, karena Ferish pun akan menanyakan kejadian di Bandara Semarang tadi. Ferish pun menjadi terpikir Hendra bisa berbuat nekat lagi. Ferish menjadi khawatir lagi meski dia tahu anak buah Dion Gimun akan melindungi Vika juga. Tapi tidak tenang rasanya kalau dia tidak di samping Vika. Pukul 9 malam, Ferish mendapat telepon dari Jo, bahwa Dion Gimun sudah menunggunya di rumah yang terletak di seberang rumahnya. Ferish pun segera keluar rumah, hanya dengan celana pendek dan kaos oblong dan sandal. Dia berjalan kaki dengan ditemani Pakcik, untuk menghindari fitnah orang. Begitu sampai di depan pagar, pengawal Dion Gimun langsung membukakan pintu dan mengantarnya ke ruang tengah tempat Dion Gimun menunggunya. Sebuah ruangan yang mirip dengan bar, karena banyak minuman alkohol dalam berbagai merek terpajang di sebuah lemari. Dengan tenang Dion Gimun duduk dan menikmati minumannya sambil melihat video yang dikirim anak buahnya saat mengikuti Vika. Permisi bos, kata pengawal Dion Gimun minta izin. Di belakangnya sudah ada Ferish, sedang Pakcik hanya diizinkan menunggu di teras. Silakan duduk menantuku, santai saja, jangan terlalu serius. Mau minum apa? Tanya Dion Gimun sambil beranjak menuju lemari minumannya. Terima kasih Pak, saya tidak minum, jawab Ferish kemudian dia duduk di seberang Dion Gimun duduk tadi. Di layar laptop di atas meja Ferish melihat istrinya sedang di toko handphone bersama Ibu Aminah, Mardi dan seorang wanita yang tidak dia kenal. Itu istri saya Ferish, ibunya Vika. Coba kamu geser video sebelumnya itu, pinta Dion Gimun. Ferish terkejut dengan suara Dion Gimun, dia pun menggeser video sebelumnya. Muncul foto-foto lama dirinya bersama Siska. Vika memang mirip Siska di waktu muda. Dion Gimun kembali duduk lagi sambil membawa sebuah gelas dan sekotak orange juice untuk Ferish. Mereka berdua sangat mirip kan? Mereka hartaku Ferish, aku bisa kehilangan semua ini, tapi aku tidak bisa kehilangan mereka lagi. Meski Siska tidak bisa kumiliki lagi, tapi aku ingin anakku bisa merasakan kehadiranku. Aku ingin kamu bercerita soal anakku Ferish. Semua yang kamu tahu tentang dia, dan juga tentang Hendra serta Kamila. Ferish tertegun atas pernyataan Dion Gimun, tidak pernah dia sangka sama sekali, seseorang yang terkenal kejam, dan tidak punya rasa takut memiliki rasa sayang yang begitu besar. Apa yang ingin Anda tahu Pak?
Dari mana saya harus bercerita? Tanya Ferris dengan menatap iba pada Dion Gimun yang terlihat lemah di matanya saat ini. Apa yang membuat kamu jatuh cinta pada Afika? Dia wanita sederhana tapi sempurna buat saya, Pak. Cara berpikirnya yang unik membuat dia cerdas, penuh kasih sayang dan cantik. Seperti yang Anda bilang, saya juga sanggup kehilangan jabatan dan usaha saya, tapi saya tidak akan pernah sanggup kehilangan Afika. Dion Gimun tersenyum puas, putrinya mendapat suami yang benar-benar pantas untuknya. Lanjutkan ceritamu nak, aku ingin dengar semuanya. Ferris pun melanjutkan ceritanya, secara lengkap dia menggambarkan Vika di matanya. Dion Gimun mendengarkan dengan seksama dan tersenyum. Seolah dia bisa melihat puterinya saat ini. Namun senyum Dion Gimun menghilang saat Ferris bercerita tentang penculikan Vika. Ditambah insiden di rumah sakit yang dilakukan Camilla. Jadi kamu mantan kekasih Camilla, dan Hendra mantan kekasih Afika? Tanya Dion Gimun dengan suara kencang. Ferris mengangguk, lalu bercerita soal hubungannya dengan Camilla dulu. Kemudian bercerita soal hubungan Hendra dengan Vika yang ditentang keluarganya. Tapi saya juga bersyukur Pak Dion, dengan kejadian itu, saya jadi berjodoh dengan Vika, bidadari yang tak bersayap, ucap Ferris sambil menerawang ke langit-langit. Kita harus hati-hati dengan mereka, hampir saja Vika terjatuh karena Hendra tadi siang. Joe sudah mengirimnya ke penjara, agar dia jera. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan stay cukup lama di Semarang, untuk mendekati Vika dan mendapat pengakuannya. Aku kira kamu juga bisa secepatnya mutasi ke Semarang, atau kamu ingin di sini saja? Saya ingin dekat dengan istri dan anak saya Pak, pastinya Anda tahu itu. Dion Gimun tersenyum baiklah, aku akan bantu. Demi anakku, meski aku juga dapat keuntungan atas mutasinya kamu. Ferris tersenyum simpul, dia tahu maksud dari Dion Gimun akan diuntungkan kalau dia pindah ke Semarang. Bisnis Dion Gimun akan semakin lancar antara Bangka dan Singapura. Semoga saja pengganti saya lebih baik dari saya Pak, seloroh Ferris. Dion Gimun tertawa kencang, apa masih ada manusia yang seperti dewa selain kamu ini? Aku akan pastikan siapa pengganti kamu tidak lebih baik dari kamu. Hahaha, Ferris senyum simpul menanggapinya. Baik Pak, sudah tengah malam, saya pamit. Terima kasih orange juice-nya. Ferris pun beranjak dari duduknya. Tunggu nak, aku ingin menitip sesuatu untuk anakku, kata Dion Gimun. Maaf Pak, lebih baik Anda memberikannya sendiri, sehingga dia tahu Anda menyayanginya, tolak Ferris dengan sopan. Dion Gimun pun paham maksud Ferris, dia pun mengantar Ferris ke depan. Jaga baik-baik anakku Ferris, aku akan menjadi orang pertama yang akan membunuhmu jika kamu menyakitinya, ancam Dion Gimun. Ferris mengangguk dan melangkah keluar, Pakcik masih menunggunya sambil main catur dengan Joe. Lain waktu kita lanjutkan caturnya ya Pak, kata Joe pada Pakcik yang berpamitan. Setelah Ferris dan Pakcik keluar, pintu pagar berlapis 2 pun ditutup dan dikunci, alarm pun diaktifkan. Mas, yang punya rumah bos besar ya Mas, keamanannya tingkat tinggi, buldognya tadi ada 4 Mas di kandang besi, kata Pakcik penuh kekaguman. Iya Pak, pengusaha besar dan sukses. Wajar keamanannya berlapis-lapis, jawab Ferris lalu masuk rumah. Terima kasih ya Pakcik, sudah menemani. Silakan istirahat Pakcik, saya juga akan langsung tidur, dah capek banget. Iya Mas, sama-sama. Selamat malam. Pakcik memeriksa semua pintu dan jendela, lalu mematikan beberapa lampu dan masuk kamar. Asteris, kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Bangka, Provinsi Babel. Seger banget yang habis honeymoon, ledek Hasan pada Ferris sesaat sebelum apel pagi di halaman kantor pelayanan Bea dan Cukai. Cek, bisa aja kamu bro. Tiap hari juga gini-gini aja mukaku, kata Ferris sambil menepuk pipinya sendiri. Iya, muka kamu nggak berubah, tapi aura kamu udah berubah, makin bahagia aja gitu. Hahaha, aku merasa hidupku sudah lengkap bro, sejak bisa memiliki Vika dan akhirnya menikah, aku merasa menjadi manusia sempurna gitu. Vika benar-benar merubah hidupku bro. Ya, itulah nikmatnya berkeluarga Rish, kita jadi lebih bersemangat, apalagi kalau sudah ada anak. Kita jadi terpacu untuk lebih giat bekerja, karena ingin membahagiakan keluarga kita kan. Ya, tujuan kita bekerjakan untuk mereka, jawab Ferris, kemudian mengambil posisi sebagai pemimpin apel. Dengan suara lantang dan berwibawa Ferris memberi aba-aba pada barisan di belakangnya untuk bersikap siap dan berdiri tegak. Apel pagi pun dimulai, arahan dari Pak Baskara sebagai kepala kantor menjadi penyemangat kerja setiap minggunya. Selesai apel,
Farish memulai pekerjaannya dengan laporan-laporan yang menumpuk setelah beberapa hari dia tinggalkan. Undangan rapat koordinasi juga tersusun rapi di mejanya yang Mega Ruskan dia hadir tanpa diwakilkan. Untung saja beberapa laporan sudah dia kerjakan secara daring dengan stafnya sewaktu berada di Semarang. Satu undangan rapat menarik perhatiannya yaitu undangan ke Kementerian Keuangan di Jakarta, acara tahunan yang diadakan pada hari Kamis untuk mendampingi kepala kantor dan di hari Jumat dilanjutkan dengan meeting khusus dengan perwakilan bidang penyelidikan dan penindakan seluruh Indonesia yang didelegasikan juga padanya. Sebuah kesempatan untuk bisa lebih cepat ke Semarang. Hal itu berarti dia harus ekstra tenaga untuk laporan-laporannya dalam 3 hari ini agar bisa selesai sebelum dia berangkat ke Jakarta. 79. Persiapan acara serah terima Lembaga Pelatihan Nusantara sudah hampir 70%. Vika yang diberi mandat untuk mengurus acara, terpaksa harus izin dari PT Garuda untuk bisa mengurusi acara itu. Pagi dia datang untuk apel pagi dan membagi tugas dengan timnya. Tepat pukul 11 siang Vika sudah sampai di gedung serbaguna milik Yayasan Nusantara. Vika melibatkan beberapa mahasiswanya dalam urusan dekorasi ruangan mulai dari tata letak taman, podium, meja penandatanganan, serta meja kursi tamu undangan juga dosen dan para karyawan. Untuk sambutan-sambutan sudah Vika persiapkan dari hari Kamis, cindera mata sudah disiapkan dan konsumsi sudah dipesan. Vika tinggal menyempurnakan saja dalam waktu 2 jam, karena acara akan dimulai setelah makan siang. Dari gosip beberapa dosen yang sudah hadir, pengusaha yang mengakuisisi lembaga itu adalah seorang pengusaha dari Amerika yang ganteng dan belum menikah. Vika tersenyum dengan para wanita yang bergibah. Meski dia juga penasaran dengan pengusaha itu. Sambil makan siang bersama Vika mengecek lagi kesiapan sound sistemnya. Ada sedikit kendala karena tadi sempat mati lampu, tapi bisa teratasi oleh mahasiswa bidang kelistrikan. Mbak Vika, makan dulu. Genset juga siap kalau nanti mati lampu lagi. Anak-anak pasti bisa mengatasinya. Tinggal kita kasih nilai A saja nanti buat yang sudah membantu. Ucap seorang dosen. Iya Bu, saya percaya mereka bisa tapi harus dicek lagi biar enggak malu-maluin lagi nanti, kata Vika sambil tersenyum. Bu, bener ya nanti kami dapat nilai bagus kalau acara ini sukses, kata seorang mahasiswa kepada Vika. Vika mengangguk dengan senyum penuh makna, mengiyakan permintaan mereka. Jadi, ayo kita sukseskan acara kita ini, jangan buat malu kampus kita. Kesan pertama itu kan penting, biar kampus kita lebih maju lagi, siapa tahu bisa jadi akademi. Para mahasiswanya pun menjawab siap dengan kompak. Membuat Vika merasa bangga dengan semangat mereka. Pukul 1 siang para tamu undangan mulai berdatangan, pemilik lama yayasan pun hadir, nampak guratan sedih di wajah pemilik yayasan itu. Namun demi kemajuan yayasannya dan beliau juga masih diperbolehkan untuk mengurusnya jadi beliau menjual semua sahamnya pada pengusaha itu. Siang Vika, semua sudah siap? Tanya pemilik yayasan pada Vika yang masih mengatur letak vas bunga di atas meja. Matanya menatap ke sekeliling ruangan yang sudah terlihat rapi. Sudah Pak, siap. Tinggal menunggu tokoh utama saja Pak, jawab Vika sambil mendekati kepala yayasan. Lalu berdiri di samping beliau. Bagus. Saya yakin kamu pasti bisa, kata pemilik yayasan sambil manggut-mangut puas. Berkat teman-teman semua Pak, semoga lancar dan sukses ya Pak. Kursi-kursi untuk para undangan sudah mulai penuh, para dosen dan karyawan pun sudah berada di tempat masing-masing. Vika dan seorang dosen senior ikut menyambut pemilik yayasan yang baru mendampingi kepala yayasan yang lama berdiri di depan pintu masuk. Tak lama iringan 2 buah mobil pun masuk ke halaman kampus. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu gedung serbaguna. Vika dan yang lain bersiap, ada yang merapikan pakaian, ada yang berdeham, dan ada yang mengelus tangan karena grogi. Saat pintu mobil dibuka oleh sopir, Vika maju berdiri di belakang kepala yayasan. Dari dalam pintu muncul seorang pria yang tidak asing lagi bagi Vika. Selamat datang Pak Dion Gimun Tobing, terima kasih sudah berkenan hadir langsung, kata pemilik yayasan sambil berjabat tangan. Mari Pak, silakan masuk. Vika yang berdiri di belakang kepala yayasan hanya mengangguk dan senyum masih dalam mode terkejut, melihat Dion Gimun yang membeli yayasan itu. Dion Gimun pun tersenyum lembut pada Vika dan berjalan masuk ke dalam gedung. Jo yang di belakang Dion Gimun menyapa Vika dengan sopan, kemudian mengiringi Dion Gimun dan kepala yayasan. Setelah Dion Gimun masuk dan duduk acara pun dimulai. Acara berlangsung tidak begitu lama, dalam 30 menit acara inti selesai, dilanjutkan dengan ramah tamah dan berkenalan.
Vika yang hanya izin sebentar pada manajer personalia hanya sebentar, dan akan kembali lagi. Dia pun pamit untuk segera kembali ke PT Garuda. Melihat Vika pamit pergi, Dion Gimun pun pamit untuk meninggalkan acara tersebut. Dengan tergesa Vika membereskan barang-barangnya yang di ruang dosen, merasa tidak ada yang tertinggal. Vika pun melangkah keluar menuju depan kampus untuk naik taksi yang biasanya sering mangkal di depan kampus. Dion Gimun sengaja menunggu Vika untuk melihat Vika akan kembali ke kantor naik apa. Melihat Vika yang berjalan sendiri menuju pinggir jalan, Dion Gimun menyuruh Jo untuk menghampirinya dan mengajaknya masuk ke mobil. "Bak, mari masuk, biar diantar," kata Jo dengan ramah sambil membuka pintu belakang. Vika yang akan memanggil taksi di seberang jalan terkejut dengan suara Jo. Dia pun menoleh dan melihat Dion Gimun yang sudah duduk di depan tersenyum hangat. "Masuklah nak, kami antar ke kantormu lagi," ucap Dion Gimun sambil menoleh ke belakang. Vika merasa terpojok tidak bisa menolak lagi. Panas terik matahari terasa menyentuh wajahnya. Melihat ketulusan kedua orang itu, Vika pun masuk dalam mobil. Dari jauh ada sebuah mobil sedan Civic lama dengan 2 penumpang melihat dan memfoto Vika yang masuk dalam mobil Dion Gimun. Seringai senyum jahat penuh kemenangan muncul di wajahnya. "Asteris, kenapa tidak bawa mobil sendiri nak? Kan bahaya buat kamu naik kendaraan umum sendirian." "Mobil Feris ada kan?" tanya Dion Gimun lembut menatap Vika dari spion tengah. "Iya ada pak, tapi saya belum lancar menyetir, masih takut. Biasanya saya bawa motor jadi mudah kemana-mana, tanpa harus merepotkan orang lain, tapi Mas Feris melarang. Jadi terpaksa naik taksi kalau tidak ada yang mengantar. Kalau libur Vika baru akan kursus menyetir lagi pak," jelas Vika. "Kalau begitu, biar ku antar jemput ya nak, atau Jo, kalau saya sedang tidak ada di Semarang." "Kamu mau kan Jo?" Jo mengangguk setuju. "Enggak perlu pak, saya tidak mau merepotkan. Taksi sudah banyak di Semarang pak." Dion Gimun tersenyum dengan penolakan Vika. Sedikit banyak dia mulai memahami Vika. Apa yang dikatakan Feris semalam membuat dia makin paham sifat puterinya ini. "Ya sudah, saya kirim sopir saja ya, biar bisa mengajari kamu menyetir juga melindungi kamu. Saya tidak ingin kamu mengalami kejadian-kejadian buruk lagi," kata Dion Gimun lembut sambil melirik ke spion. Vika tertegun dengan pernyataan Dion Gimun. "Maaf pak, saya kira bapak tidak perlu berbuat demikian untuk saya. Saya kira saya tidak pantas mendapatkan perhatian bapak," ucap Vika hati-hati tidak mau menyinggung perasaan Dion Gimun. "Biarkan saya menyayangi kamu Vika, perhatian kecil saya tidak sebanding dengan kenyamanan yang kamu ciptakan jika saya di dekat kamu. Saya menghormati kamu sebagai wanita bersuami. Saya juga menyayangi kamu sebagai anak saya. Jadi jangan sungkan pada saya," ucap Dion Gimun yang terdengar tidak ingin dibantah. Vika makin bingung dengan tujuan Dion Gimun baik padanya. "Maaf pak, sebenarnya ada apa dengan saya? Kenapa bapak bisa begitu baik pada saya?" Bukan Dion Gimun kalau tidak bisa menjawab pertanyaan yang cukup pelik untuk dijawab. "Kamu mirip dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Kamu tidak perlu khawatir, dan berpikir macam-macam, atas yang saya lakukan. Tidak ada maksud lain selain saya ingin menjadi bagian dari hidup kamu." Ada jeda sedikit dalam perkataan Dion Gimun. "Jadi ayah kamu mungkin?" kata Giedon kemudian sambil menoleh ke belakang tersenyum dan menaikkan alisnya. Vika terbengong dengan mulut menganga. Seakan tidak percaya dengan perkataan orang besar di hadapannya ini. "Saya kan seusia ayah kamu Vika, jadi saya pantasnya jadi ayah kamu." "Iya kan, Jo? Kamu setuju tidak punya kakak Vika, kalau adik kamu sudah ada Cesi?" "Wah, setujulah bos, kalau Mbak Vika mau jadi kakak saya, cantik, cerdas dan mandiri," puji Jo sambil menyetir. Vika hanya senyum tidak enak hati. Dalam hati Vika merasa senang, masih ada orang yang menyayanginya. "Pak, boleh enggak mampir sebentar ke kedai donat sebelum PT Garuda, ambil pesanan tim saya," pinta Vika saat mobil sudah mulai dekat dengan PT Garuda. "Boleh, di sebelah mana?" tanya Dion Gimun. "Masih di depan dekat ruko yang berwarna-warni itu," kata Vika sambil sedikit memajukan badannya ke depan dan menunjuk sebuah bangunan yang sangat mencolok warnanya dibanding yang lain. Jo pun memperlambat laju mobilnya, dan masuk ke jalur lambat untuk bisa berhenti di depan toko donat yang dimaksud Vika. "Sebentar ya pak, bapak mau kopi," kata Vika sebelum turun. Dion Gimun mengangguk dan melirik ke Jo. "Kamu mau Jo?" "Boleh mbak, ditraktirkan," jawab Jo hangat. Vika mengangguk dan keluar dari mobil. Jo pun mengikutinya dari belakang atas perintah Dion Gimun. "Lo, ikut juga?"
Kan saya mau traktir Joe, kata Vika menyadari Joe yang berjalan di belakangnya. Disuruh bos Mbak, khawatir tiba-tiba ada yang jahat lagi, jawab Joe kemudian menjejarkan langkahnya dengan Vika. Apa aku nih menarik orang untuk jahat sama aku ya? Tanya Vika. Joe tertawa dengan pertanyaan Vika, sambil membukakan pintu toko. Vika disambut ramah pemilik toko yang memang sudah kenal dengan Vika karena sudah berlangganan. Vika pun minta 1 kotak donat dan 1 kerat kopi Inga berisi 6 gelas kopi. Untuk anak buah Dion Gimun di mobil satunya, Joe sibuk memilih sendiri minumannya sambil meminta 1 donat dengan topping blueberry. Banyak banget Mbak belinya, untuk 1 pabrik ya? Tanya Joe melihat 3 lusin donat dan 2 kerat minuman yang dibayar Vika. Kepo deh, jawab Vika sambil senyum. Joe terkejut dengan jawaban Vika yang mulai santai bicara dengannya. Tolong ya Gus, bantu Mbak bawa, pinta Vika pada penjaga toko. Yuk Joe, balik. Vika melangkah keluar dari toko dengan sekotak donat dan 1 kerat minuman, lalu diberikannya donat dan minuman itu pada seorang pria yang berdiri di depan toko. Buat yang lain juga ya, kata Vika dengan tersenyum. Pria itu melihat ke arah Joe yang berdiri di samping Vika. Karena Joe mengangguk jadi pria itu menerima pemberian Vika. Vika pun segera mengambil 2 kotak donat dan minuman yang dibawakan Gusta si penjaga toko, lalu berjalan menuju mobil lagi. Dion Gimun dari mobil melihat perbuatan Vika dan merekamnya dengan handphonenya, lalu dengan bangga dia berkata, lihatlah, itu anakku. Dion Gimun mengirim rekaman itu pada Ferish dengan tajuk, apa kamu tidak merindukannya Rish? Vika dan Joe masuk ke mobil lagi. Vika menyerahkan segelas kopi pada Dion Gimun, karena Joe sudah membawa minumannya sendiri. Silakan Pak, tidak boleh ditolak ya, kata Vika dengan senyum manis. Dion Gimun tersenyum haru melihat senyum paling manis yang Vika berikan untuknya. Dia pun menerima segelas kopi itu dan mengucap terima kasih. Mobil pun melanjutkan perjalanan mengantar Vika ke PT Garuda. Perjalanan 20 menit dari lembaga pelatihan sampai ke PT Garuda, membuat hati Dion Gimun sangat bahagia. 80. Semarang, Jawa Tengah. Setelah sebagian bermain dengan cucu pertamanya Steffi, anak dari Lydia dan Steve, Siska ingin menemui Vika sekaligus mengajaknya makan siang bersama. Siska pun menghubungi Mardi yang sedang di kantornya. Sayang, sibuk enggak? Temani mama makan siang yuk, sekalian ajak Vika, bujuk Siska pada Mardi. Mardi sudah ada janji makan siang sama kustomer sama Oma aja deh, Oma juga sudah akrab sama Vika jawab Mardi dengan suara lelah, dari pagi dia sudah sangat sibuk dengan laporan keuangan yang sedikit ganjil. Kamu makan siangnya di mana? Mama sama Oma nyusul deh ke sana, bujuk Siska agar Mardi mau ikut bergabung dengannya. Mardi pun menyebut sebuah restoran di sebuah hotel di kota Semarang. Siska pun menyanggupi untuk bertemu Mardi di sana. Jam makan siang sudah hampir tiba, Siska sudah bersiap dan tinggal menunggu Oma Lani mamanya yang sedang sibuk Skype dengan kustomernya yang memesan batik. Siska menunggu dengan tidak sabar di teras rumah Mardi. Duduknya tidak tenang, dengan kaki yang disilangkan dan jemari mengetuk-ngetuk kursi. Dan selalu melihat ke jam tangannya. Tidak sabar lagi, Siska pun masuk ke dalam rumah dan menemui Oma Lani di ruang kerja Mardi. Ayo, ini sudah siang. Mama mau ikut enggak sih, kalau tidak Siska pergi sendiri nih. Oma Lani tidak menjawab, hanya tangannya memberi kode suruh tunggu. Siska merasa kesal, jika dia punya alasan untuk menemui Vika tanpa menimbulkan kecurigaan dia sudah pergi sendiri dari tadi. Dengan terpaksa, dia pun menunggu lagi dan duduk di depan mamanya. 15 menit menunggu Oma Lani belum juga selesai, dia beranjak dari duduknya. Siska pergi sendiri aja, udah siang, keburu Vika makan siang. Siska pun keluar dari ruang kerja Mardi. Dia memanggil sopir Mardi yang dari tadi sudah sampai untuk menjemputnya. Siska sudah masuk mobil, Oma Lani berteriak minta ditunggu, terpaksa menunggu lagi daripada mamanya ngambek. Tak lama kemudian Oma Lani pun keluar dengan setelan celana panjang dan blus warna peach, dan sebuah tas tangan warna siem, lalu segera masuk ke mobil. Masih manyun saja kamu, tenang saja nggak akan telat makan siangnya. Vika kalau makan sesudah sholat atau berteleponan dengan suaminya, kata Oma Lani menghibur Siska. Mobil mereka pun segera melaju ke PT Garuda. Begitu sampai di halaman kantor, Oma Lani pun keluar dari mobil dan masuk ke ruangan Vika. Di dalam ruangan hanya ada Asih yang sedang merapikan meja, untuk ditinggal ke kantin. Vika mana, Asih? Tanya Oma Lani yang mengejutkan Asih. Nyonya besar, Mbak Vika lagi tidak di kantor Nyonya, ada urusan di tempatnya mengajar.
Tapi nanti kembali lagi kok Nyonya, jelas Asih. Jam berapa katanya mau kembali? Sekitar jam 2 Nyonya, karena acaranya jam 1 baru mulai, jawab Asih takut. Ya sudah kalau begitu. Om Malani pun keluar dari ruangan dan masuk lagi dalam mobil. Siska yang masih di dalam mobil heran Ma. Afika tidak ada di kantor, dia izin keluar dan jam 2 nanti baru kembali. Jadi, kita makan siang dulu ya, Mama lapar sayang. Siska menghela napas panjang dan menurut saja. Asteris. Rumah Sakit Umum Daerah Semarang, Jawa Tengah. Sebuah amplop berwarna coklat diterima oleh perawat di Bangsa Penyakit Dalam ditujukan kepada Dr. Purba. Amplop tanpa nama pengirim yang jelas diberikan perawat itu pada Dr. Purba saat beliau turun dinas. Siapa yang kasih sus? Tanya Dr. Purba sambil membuka amplop itu. Tadi ada seorang anak berseragam SMA yang mengantar dok, katanya harus dokter sendiri yang menerima. Ya, terima kasih sus, ucap Dr. Purba setelah melihat isi amplop itu sekilas. Beliau kemudian masuk dalam ruangan pribadinya. Mata Dr. Purba menyipit melihat 3 lembar foto yang ada di dalam amplop itu. Sebuah surat bertuliskan, Bu Dokter yang cantik, lihat kelakuan menantu Anda. Dr. Purba merasa penasaran, apa maksud dari foto itu? Beliau mulai ragu pada Vika. Beliau pun menelpon Feris, mencari kebenaran, karena Feris bilang masih menyuruh orang untuk mengikuti aktivitas Vika. Waalaikumsalam Ma, ada apa? Tanya Feris begitu menerima telepon Dr. Purba. Rish, kamu masih suruh orang untuk ngikuti istri kamu enggak? Tanya Dr. Purba. Masih Ma, kenapa? Feris menangkap rasa cemas di nada suara Dr. Purba. Feris menghentikan kegiatannya untuk mendengarkan mamanya berbicara. Kamu sudah dapat laporan hari ini belum? Tanya Dr. Purba lagi. Sedikit Ma, mereka akan kasih laporan tentang hal-hal yang mencurigakan mereka saja Ma. Ada apa sih Ma? Aneh banget. Tanya Feris makin penasaran. Mama, baru saja dapat paket berisi foto Vika sayang. Dia bersama seorang pria yang seumuran dengannya dan membawa mobil mewah. Kamu tahu enggak, Mama, curiga sama menantu Mama. Coba lihat fotonya Ma. Dr. Purba berganti ke panggilan video untuk menunjukkan foto-foto yang diterima. Apa maksudnya surat ini sayang? Mama kok enggak paham? Feris melihat dengan jelas foto-foto yang menampilkan Vika sedang di depan lembaga pelatihan berdiri di pinggir jalan. Foto kedua menampilkan sebuah mobil menghampiri Vika. Foto ketiga terlihat seorang pria membuka pintu mobil untuk Vika dan Vika masuk dalam mobil. Mama enggak perlu ragu sama istri Feris ya. Feris yakin Mama juga mengenal istri Feris mungkin lebih dari yang Feris tahu. Sebenarnya Feris ingin simpan cerita ini dulu, tapi daripada Mama jadi khawatir dengan rumah tangga Feris, ya Feris akan cerita sekarang Ma. Dr. Purba masih mendengarkan penjelasan Feris. Kemudian Feris mengirim video yang dikirim Dion Gimun kepadanya tadi. Ma, orang yang di dalam mobil yang menjemput Vika tadi adalah orang yang sama dengan yang mengirim video ini pada Feris 2,5 jam yang lalu. Mama lihat dulu ya, pinta Feris pada Dr. Purba. Dr. Purba membuka video kiriman Feris. Beliau mendekatkan foto dan wajah orang yang di video. Selisih waktu 15 menit dari waktu yang tertera di lembar foto dan yang tercantum di video, Vika dan pria itu masih memakai baju yang sama, yang artinya foto dan video itu diambil di hari yang sama 3 jam lalu. Mama masih belum paham Rish, maksudnya apa? Ma, pria yang terlihat di foto dan video itu adalah asisten dari ayah kandung Vika. Beliau berada dalam mobil itu, dan beliau juga yang merekam video Vika di depan toko donat itu. Vika belum tahu apa-apa Ma. Beliau sedang berusaha mendekati Vika sebelum Vika mengetahui asal-usulnya. Semalam Feris baru menemui beliau Ma, dan beliau mengatakan maksudnya untuk mengambil hati Vika. Ma, Vika adalah istri terbaik buat Feris seperti yang Mama bilang dulu, dan sampai sekarang dan selamanya Feris yakin Vika juga masih jadi yang terbaik untuk Feris. Iya, sayang Mama yakin lagi sekarang, maaf Mama sempat curiga tadi. Tapi Rish, lalu siapa yang kirim paket ini? Dia sepertinya ingin Mama curiga sama Vika, dan membenci Vika. Kata Dr. Purba menjadi panik dan khawatir. Feris akan cari tahu Ma, tapi siapa lagi yang punya niat jahat jelekin Vika di depan Mama, apalagi belum banyak yang tahu Vika menantu Mama. Bisa Mama tebakkan, kata Feris dengan santainya. Iya, Mama paham sayang. Oke Ma, kalau Mama sudah tidak salah paham lagi, Feris lanjut kerja ya Ma. Terima kasih Mama sudah kabari Feris dulu, sebelum Mama nanya sama Vika. Sayang Mama, kata Feris lembut. Kemudian telepon pun ditutup. Dr. Purba pun lega,
menantu kesayangannya masih menjadi terbaik untuknya saat ini. Dokter Purba pun kemudian menelepon Vika, ingin Vika datang ke rumah dan menginap di rumah. Beliau menjadi merasa bersalah pada Vika sudah sempat salah sangka. Dokter Purba kemudian menghancurkan foto dan surat itu di mesin penghancur kertas. Kemudian membereskan semua berkas dan barang-barang miliknya yang berserakan di atas meja. Beliau bersiap untuk pulang, karena jam dinasnya sudah berakhir untuk hari ini. Bersambung.